Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin abdillah, la hawla la quwwata illa billah, ma ba'du. Terima kasih Pak Mursid Jawas yang telah mengantarkan kita pada sesi kali ini. Bapak Ibu sekalian, pengelola 4 jurnal ya, jurnal JIP, kemudian jurnal elementary, jurnal peternakan, dan jurnal Edu Matematika. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pagi ini, meskipun dengan suasana yang mendung dan hujan ini di Mataram gerimis ya. Tapi alhamdulillah sinyalnya baik. Nah, ini mudah-mudahan jika menjadi sinyal baik bahwa kegiatan kita juga akan berjalan dengan baik pula. Saya berterima kasih kepada panitia yang telah beri kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman ya dalam mengelola jurnal. Sebelumnya izinkan sedikit saya memperkenalkan diri. Jadi saya ini sebagai pengelola jurnal, saya izin share nganu ya. Monggo Pak. Sudah kelihatan ya? Kelihatan. Sudah. Ya, baik. Jadi ini singkat saja, saya studi S1 Muamalah YN Wali Songo Semarang tahun 98, kemudian S2 Pemikiran Hukum Islam YN Wali Songo Semarang 2002, kemudian Islamic Studies di Leiden 2004 selesai, dan kemudian S3 Religious Studies di Emory University. Nah, sekarang saya ini mengelola jurnal Ulumuna sebagai editor in chief di UIN Mataram, Journal of Islamic Studies dari mulai 2015 sampai sekarang. Sudah lama sebenarnya dan sudah pengen pensiun, tapi mencari pengganti ini susah ini. Nah, ini juga masalah ini. Kadang kaderisasi di jurnal itu tidak jalan. Begitu ganti orang, jurnalnya nanti tidak terurus. Seperti itu. Jadi saya sedang menyiapkan orang ini biar transisinya ini tidak kaget gitu ya. Karena beberapa pengalaman itu jurnal begitu ganti pengelolanya ya sudah, nasibnya juga lain lagi. Gitu. Kemudian saya juga kadang dimintai menjadi reviewer di beberapa jurnal PTKIN. Sekarang sebagai asesor Arjuna dari 2018 sampai 2020. Kemudian juga reviewer di Tabdimas Diktis. Ini email saya dan Scopus ID. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Jadi hari ini saya akan bicara tentang strategi menjaga ya dan juga sekaligus meningkatkan kualitas substansi artikel jurnal. Saya lihat kemarin sudah dan hari ini sudah saya lihat beberapa 4 jurnal ini secara sekilas ini sudah cukup baik ya. Jadi Sinta 32 dan Sinta 42 nggih kalau saya tidak salah. Ya. Jadi Sinta 32, Sinta 42. Ini berarti secara manajerial sudah lumayan bagus, tinggal pada aspek substansi. Karena nilai substansi itu seringkali yang lebih banyak ya, pengalaman saya dalam mereview itu lebih banyak yang, dan juga dalam ini ya, dalam rapat pleno para asesor, memang substansi itu seringkali penilaiannya yang agak ketat begitu, dan banyak juga artikel yang jatuh di situ, sehingga dia Sintanya harusnya Sinta misalnya 3 jadi Sinta 4 atau Sinta 5, yang harusnya Sinta 2 menjadi Sinta 3 dan seterusnya. Nah, oleh karena itu dalam pelatihan ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pemicu dan juga sekaligus untuk evaluasi melakukan peningkatan dari segi substansi. Nah, saya senang ini karena pesertanya sedikit, ini menjadi lebih efektif dan efisien ya. Karena kadang peserta begini saya pernah itu ada 15, ada hampir 20. Jadi enggak bisa ditangani satu persatu. Nah, kalau seperti ini insya Allah nanti waktunya cukup dan bisa mendetail. Jadi nanti apapun hasilnya ya kita terima. Kalau saya Ibu Bapak, kalau ada pelatihan jurnal dulu, saya selalu mengajukan diri untuk di review yang pertama. Bahkan kalau bisa diungkap sampai ke dapur yang paling dalam. Tidak apa-apa, saya senang. Karena itu nanti membantu kita untuk segera memperbaikinya. Nah, begitu. Jadi mungkin orangnya saya juga agak terbuka ya. Jadi biasa belak-belakan begitu ketika di review ini kurang bagus, kamu ininya jelek. Tidak apa-apa, saya senang karena itu akan menjadi bahan perbaikan yang akan datang. Baik Bapak-Ibu sekalian, ini sekilas sebelum kita masuk ke materi, sedikit-sedikit ini ada 50 slide ya, jadi nanti sebelum kita bedah jurnal, saya akan sedikit memaparkan ini, kemudian nanti masuk ke jurnal Bapak-Ibu sekalian. Baik,
Jadi ini adalah poin penilaian ya, poin penilaian yang kita harus mesti bermain strategi sekarang karena Sinta 4 itu ya ini misalnya Sinta 4 itu kan antara 50 sampai 60. Untuk naik ke Sinta 2 misalnya butuh katakan 5 poin saja, nanti di bagian apa itu yang bisa dikejar. Kalau mau naik ke Sinta 2 ya berarti butuh 15 lah biar aman gitu ya. Kalau 10 ya pasti 60 70, tapi kan kadang dinilai nanti nilai akhirnya tidak mesti 10, nanti bisa dikurangi 9 atau jadi 8. Jadi dilebihkan. Nah, ini kita harus mencari strategi mana poin-poin dari aspek substansi yang bisa segera diperbaiki atau mungkin untuk terbitan yang akan datang sekarang masih dalam proses review, edit dan sebagainya sehingga terbit itu sudah lebih baik. Tapi yang sudah terbit ya memang agak susah diperbaiki karena memang sudah di publish ya, nanti ada terkait dengan metadata, DOI dan lain sebagainya. Jadi yang sudah ya sudah, let's be gone by be gone. Yang lalu biarlah berlalu sebagai pelajaran penting. Tapi kalau manajemen Bapak sekalian itu bisa segera diperbaiki. Kalau manajemen itu ya misalnya soal akses, soal ketika diklik tidak bisa langsung loading dalam screen ya layar itu bisa diperbaiki segera. Tapi substansi memang agak susah. Ada yang tidak bisa diperbaiki, ada yang bisa diperbaiki untuk edisi yang akan datang. Baik, jadi ini Bapak Ibu sekalian yang Sinta 3 tinggal misalnya Sinta 3 nilainya, mohon maaf, kemarin nilainya berapa yang Sinta 3 ya? Dapat nilai berapa skornya? Teman-teman ini. Yang jurnal apa yang Sinta 3 itu ya? Yang jurnal chip berapa Sintanya kemarin nilainya? Halo? Kita Sinta 4, Pak. Oh, Sinta 4. Iya ya. Sinta 4 berapa nilainya kemarin, Bu? Kemarin tuh sampai di bawah 60. Masih baru Sinta 4. Iya, iya. Berarti antara 50-60 kan? Kalau misalnya 55 katakan, ya butuh 6 atau 7 angka untuk Sinta 3. Iya, iya. Ya, begitu ya. Tapi kalau mau Sinta 2 ya butuh 12 sampai 15 angka. Nah, seperti itu. Kalau yang teman-teman Sinta 3 berapa nilainya kemarin? Saya, Pak. Ya, berapa, Pak? Saya 62, komanya lupa saya, Pak. 62 ya, ya butuh 10 lah. Yang satunya? Kalau tidak salah 61 ya, Bu. 61 ya, Pak. Karena 61 itu kemungkinan sudah dikatrol itu. Sudah dikatrol dari 59 biasanya gitu. Oh. Ya. Baik, jadi nanti ini kita harus melihat ini pedoman ini. Kalau misalnya dapat 60 berarti ya harus 15 peningkatan poinnya. Kemudian kalau Sinta 4 55 ya 7 lah biar aman atau 8 ya begitu. Kira-kira biar bisa 61 atau 62. Baik, nanti sambil jalan kita lihat. Oke, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini peta publikasi ilmiah Indonesia ya. Ini data terakhir 2019 memang sejak adanya pengetatan aturan jurnal, kemudian pendampingan program publikasi dan academic writing, ini alhamdulillah Indonesia naik peringkatnya ini tahun 2019. Saya belum mendapatkan data tahun 2020, mudah-mudahan stabil ya, syukur-syukur Indonesia ini naik dari segi jurnal. Ini tinggi tapi dari proceeding. Kalau proceeding itu kan tidak bisa untuk guru besar kan, karena dia hanya nilainya kecil. Tapi kalau artikel akan lebih baik. Tapi lumayan lah Indonesia sudah menang sampai bulan Juli 2019 Scopus. Nah, nanti mudah-mudahan dari jurnal-jurnal kita ini ada yang bisa segera ke Scopus. Nah, ini sedikit tentang, perlu saya besarkan, tentang kehidupan jurnal ini tidak lepas dari berbagai macam hal ya, baik kebijakan lembaga, kemudian manajemen IT, terus kemudian yang substansi, dan juga network dan kolaborasi dengan pengelola jurnal yang lain, terutama untuk mencari naskah, kemudian juga network dan kerjasama dengan asosiasi keilmuan yang terkait. Karena hidup tidaknya jurnal itu salah satunya tergantung ada tidak naskah yang masuk. Kalau naskah tulisan yang masuk banyak, ya semakin lebih selektif kita bisa mendapatkan yang lebih baik. Tapi kalau yang masuk sedikit dan itu buruk semua, mau kita tolak nanti tidak terbit. Ketika mau diterbitkan kita harus kerja keras untuk ya istilahnya untuk membantu tulisan itu agar lebih layak lagi kira-kira begitu. Jadi empat komponen ini menurut saya memang harus bersinergi semuanya. Tidak bisa hanya manajemen saja atau substansi saja. Bapak-Ibu sekalian, nah ini penyelesaian masalah jurnal. Jadi
dari segi manajemen dan OJS. Manajemen itu tanggung jawab pengelola jurnal, kemudian terkait dengan teknis IT, kemudian juga bisa diperbaiki seketika atau cepat. Ini bedanya. Sementara kalau substansi itu melibatkan penulis, reviewer, dan pengelola jurnal. Jadi lebih banyak lagi yang terlibat dalam perbaikan, dalam peningkatan atau penjagaan substansi artikel ilmiah. Kemudian masuk pada substansi dan butuh waktu yang lama. Jadi misalnya apa yang kita sampaikan hari ini banyak temuan di jurnal sekalian tidak bisa langsung, tapi sebagai PR ya, sebagai prioritas untuk diperbaiki pada terbitan nomor 1 2002 nanti. Jadi mengelola jurnal mensyaratkan kerjasama teamwork yang solid, manajemen tanpa substansi atau sebaliknya tidak akan mampu menghasilkan terbitan berkala yang berkelanjutan, berkualitas atau bereputasi. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian jurnalnya sudah cinta, berarti ini kerjasama timnya sudah baik antara manajemen sama substansi. Nah ini Bapak Ibu sekalian, cara memperoleh strategi memperoleh artikel yang berkualitas bisa melalui konferensi tahunan. Jadi kita ngadakan call for paper, konferensi tahunan, nanti hasilnya dipublish di jurnal kita. Atau kita mengundang secara khusus orang yang punya publikasi yang sudah banyak untuk menulis di artikel kita. Tentu saja kalau mengundang begini ya kita kasih penghargaan, mungkin honor atau enggak apa-apa. Terutama jurnal yang baru berkembang dan sulit mendapatkan penulis dari luar negeri. Nah, Ulumuna sekarang jika menggunakan strategi itu Bapak sekalian. Jadi mulai 2001 ini kita mencari penulis dari luar dan kita kasih uang $100 per penulis. Ya, kita hanya butuh 2 aja biar ada variasinya. Karena itu pengaruhnya kepada perspektif wilayah, itu distribusi penulis, leadership dan authorship-nya. Kalau kebanyakan penulis dari dalam atau nasional ya tidak akan bisa mencapai level internasional, sulit. Nah ini kita cari orang-orang yang sudah punya banyak tulisan, skopusnya tinggi dan sebagainya dalam bidang itu, kita email, kita minta tulisan, itu kita lakukan. Kemudian writing competition, jadi kayak yang dilakukan beberapa jurnal itu dia kompetisi. Jadi kayak sayembara begitu, call for paper, tapi nanti yang mengirim dapat hadiah atau dapat honor dari kirimannya itu. Misalnya terbaik dikasih 1,5 juta. Kemudian 5 yang lain yang diterbitkan dapat 500.000. Hal seperti itu ya penting juga untuk kita lakukan agar terutama ketika kita mencari naskah yang lebih luas ya dari konteks penulisnya. Kemudian membayar penulis, ya ini kadang juga karena memang di aturan ini diperbolehkan membayar penulis itu. Kemudian paper exchange, tukar paper, yang misalnya kita berkolaborasi. Bapak Ibu masuk WA grup pengelola jurnal ada berapa? Ada yang masuk grup jurnal Laskar Jurnal Indonesia enggak? Ya, halo Bapak Ibu. Telegram Pak. Telegram bukan. Belum, Yang Pak. Telegram Pak. Telegram RJI. Kebetulan saya ada grup Laskar Jurnal Indonesia ya. Jadi itu jurnal-jurnal di PPTKIN. Nah, saya lihat dulu nanti keanggotanya berapa. Kalau masih memungkinkan silakan kirim nomor HP-nya, nanti saya invite masuk di situ. Jadi ya biasa di situ kita promosikan jurnal kita. Silakan Bapak sekalian, jurnal kami sudah terbit nomor sekian. Silakan disitasi kayak begitu ya, atau call for paper. Nah, ini termasuk usaha-usaha untuk mendapatkan tulisan dari luar lembaga kita. Kemudian termasuk author networking dan association. Jadi misalnya kita bergabung dengan asosiasi, kan kalau saya bidang hukum Islam ya ada asosiasi dosen hukum Islam Indonesia, ada asosiasi dosen hukum ekonomi Islam Indonesia. Nah, itu kita masuk sehingga nanti ketika call for paper kita kirim juga ke grup-grup itu untuk mendapatkan tulisan yang bervariasi. Ini contohnya. Jadi Ulumuna ini selalu call for paper Bapak Ibu sekalian, kecuali tahun ini karena pandemi kita cancel, tahun depan insya Allah ada lagi. Kita tidak membiayai tiket, tapi kita membiayai penginapan dan transport lokal untuk peserta. Nah, tiket nanti bisa minta di kampusnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini contoh yang paling keren ini Episteme, ini jurnal YN Tulungagung. Dia berani membayar $300.
Nah, begitu. Jadi kompetisi. Jadi call for paper dan seorang penulis dapat $300. Makanya terbitan terakhir ini dia dapat penulis dari luar banyak sekali itu. Ada Pak Martin van Bruynesen, kemudian ada Mark Woodward. Nah, langsung ya kira-kira langsung naiklah kelasnya jurnalis, tapi biayanya juga besar. Nah, ini butuh negosiasi dengan anggaran ini. Jadi pengelola jurnal itu juga perlu sering-sering ke perencanaan ini ketika misalnya kita merencanakan untuk mendapatkan penulis dari luar. Nah, dengan cara seperti ini salah satunya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, saya yakin Bapak-Ibu sekalian juga di sini sudah paham betul tentang mekanisme alur submission paper ya. Jadi ini saya sebut sebagai publication business process and article quality control. Jadi ini proses bisnis ya, proses urusan publikasi ilmiah dan kontrol kualitas artikel. Ini secara umum saja, kurang lebih ya. Alurnya kira-kira seperti ini sebagaimana dalam OJS. Hanya saja mungkin masing-masing jurnal kita ada yang menggunakan single blind review, ada yang menggunakan double blind review. Tapi kira-kira prosesnya kan tetap seperti ini. Jadi dari autor mengirim tulisannya, submission kemudian ke editor, kemudian dari editor itu ke kalau memang misalnya bagus, editor bisa meneruskan ke peer review. Nah, kalau misalnya jelek ya bisa langsung ditolak di sini. Nah, nanti dari review kemudian di reject atau di accept. Ya, kalau di reject ya berarti ya tidak bisa diterima. Tapi kalau di accept ya pasti ada perbaikan lah. Tidak ada yang tidak. Saya belum pernah menerima paper tanpa catatan atau perbaikan. Pasti saya kasih catatan ya. Misalnya soal-soal teknis kayak atau apa, tetap kita kasih catatan. Nah, kemudian direvisi oleh autor, kemudian dikirim ulang, kemudian kita cek sudah baik, misalnya revisinya dimasukkan, kemudian terakhir proofread dan plagiarism checker. Sehingga proses ini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini membuat artikel itu betul-betul sebelum terbit itu melalui proses yang demikian ketat dan panjang. Sehingga kualitinya bisa dijamin dengan baik. Nah, ini memang prosesnya cukup rumit dan memakan waktu biasanya. Tapi ya memang seperti ini jurnal. Tidak bisa artikel diterima langsung dipublish, itu nanti kasihan jurnalnya. Sering saya itu menerima, Pak, ini topiknya apa? Edisi Ulman nomor ini. Oh ini, Pak. Oh saya punya tulisan ini, bisa tidak dimuat? Kalau bisa ya sebelum akhir tahun ya. Kita belum baca, belum tahu naskahnya, sudah dikasih tahu ini kalau bisa akhir tahun dimuat karena kita mau kenaikan pangkat. Nah ini susah kalau menghadapi orang semacam itu. Bahkan yang lebih parah lagi kemarin itu ya ketika topiknya pendidikan itu Ulumena, itu banyak pejabat lokal yang mengirim tulisan itu. Waduh, saya juga susah ini karena kalau sudah akreditasi kan idealnya tidak terlalu banyak penulis dari luar. Ini yang menulis dari dalam. Kalau sudah akreditasi idealnya kan tidak banyak penulis dari dalam. Loh ini nulis semua ini pejabat-pejabat ini. Waduh, gimana ini? Saya susah juga. Tapi ya akhirnya saya menggunakan prinsip ini sudah lama kita kerjakan, jurnal ini sudah kita kelola dengan baik. Masa gara-gara ditekan kemudian saya memuat artikel yang kurang baik. Nanti rusak semua pekerjaan kita. Akhirnya saya tolak ya. Tapi ya akhirnya ya terjadi ya macam-macam lah. Tapi saya tidak mau peduli lah. Kalau mau ganti saya silakan aja diganti. Tapi saya tidak mau kemudian mempublish tulisan yang kurang bermutu. Nanti kerja kita tahun-tahun rusak gara-gara membuat satu tulisan yang kurang baik. Nah ini penting. Jadi kadang ini yang lebih berat ini aspek psikologis dan politis ini. Terutama ya mohon maaf beberapa orang yang kadang pengen cepat-cepat terbit tapi kualitas tulisannya tidak baik. Jadi usahakan Bapak Ibu ya tegas begitu. Mereka tidak akan mungkin ganti Bu karena tidak ada yang mau mengelola jurnal. Ini pengalaman saya. Baik. Nah ini editor dan reviewer. Jadi kalau ini tadi itu mencakup penulis, reviewer, dan juga editor. Nah sekarang ini editor dan reviewer di luar penulis. Apa yang kita lakukan agar kualitas kontrol terhadap tulisan itu baik? Jadi memang betul-betul harus dilihat fokus dan skop tulisan artikel yang masuk. Apakah fokus dan skopnya sesuai dengan fokus dan skop jurnal kita? Atau apakah topik atau isu masalah yang diangkat dalam judul sesuai dengan tema terbitan? Ini terutama untuk jurnal-jurnal Bapak Ibu sekalian yang tematik, ya kayak itu terutama jurnal-jurnal yang Islamic Studies, kayak jurnal saya tematik. Jadi misalnya terbitan nomor 2 Desember ini tentang hukum Islam. Nanti Juni ini 2021 tentang tafsir dan hadis. Nah kita harus betul-betul memastikan
Jangan sampai ada topik yang nyelonong. Karena kelihatan sekali biasanya itu ditaruh di bagian akhir itu ya. Yang lain tentang hukum Islam loh, ini muncul tiba-tiba tasawuf di bagian akhir. Nah, itu juga perlu diperhatikan ini. Ini kita sebagai reviewer sudah tahu gaya-gaya pengelola itu memasukkan tulisan-tulisan yang tidak sesuai itu di bagian akhir atau sebelum akhir biar biar tidak bisa dilacak. Tapi kita akan cek satu persatu. Kemudian juga ini dari segi substansinya, novelty-nya. Jelas enggak pendekatannya di situ. Metodenya terutama yang kuantitatif ya. Kalau kuantitatif itu metode itu harus clear dan terpisah. Karena hasilnya itu, hasil temuan itu ya tergantung dari metode, instrumen penelitian, alat ukur dan lain sebagainya. Ya. Kemudian teorinya juga. Sementara kalau kualitatif terutama yang studi pemikiran ya, studi konseptual itu kadang metode tidak begitu ditekankan. Orang sudah paham, oh ini kualitatif, oh ini penelitian sejarah, oh ini penelitian studi kritis, kayak seperti itu. Tapi kalau yang kuantitatif, itu harus betul-betul detail itu, apalagi instrumennya, kemudian kerangka teorinya yang mau diuji itu. Tapi kalau kualitatif agak beda ya. Jadi kadang disebut eksplisit, kadang disebut implisit dan seterusnya. Kemudian harus jelas juga kontribusi, karena novelty ini nanti seperti akan kita lihat aspek nilainya sangat tinggi, 6 Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau tulisannya masuk itu betul-betul penulis bisa menunjukkan dengan jelas pendekatannya, teorinya dan kontribusinya, itu nilainya 6. Ini selama ini rata-rata saya menilai paling 2 lah, atau yang nomor 3 itu 4. Jadi 6, 4, 2, kemudian 0,5. 0,5 itu tulisan yang mengulang-ulang aja. Judulnya besar, tidak ada yang baru, ngulang-ulang seperti buku ajar. Nah itu nilainya pasti 0,5. Baik, kemudian kita lanjutkan bibliografi. Ini termasuk aspek-aspek. Jadi ini kalau saya sebagai editor ataupun sebagai reviewer, ini yang paling saya lihat pertama ketika mereview tulisan. Referensi utamanya berapa? Kemudian mutakhir enggak? Kalau artikel itu referensinya 10, ya nanti nilai bibliografinya sangat kecil itu 0,5 atau mungkin 1 paling tinggi. Tidak bisa lah menulis artikel kemudian daftar pustaka acuannya 10 itu sangat tidak memadai. Nanti kita bisa cek dari artikel-artikel yang Bapak Ibu terbitkan di jurnalnya. Baik, kemudian ini saya kira saya tidak perlu banyak bicara ya. Apa ini? Jadi artikel yang baik ini kira-kira jadi dari substansi, kemudian teknis penulisannya. Jadi berdasarkan riset, kemudian ada data, ada analisis, ada kebaruan dari substansi. Kemudian teknis penulisan, karena ini termasuk bagian dari substansi, harus sistemik, kemudian tanpa atau sedikit kesalahan. Itu nanti kita lihat ya poin-poinnya seperti apa. Sementara artikel yang buruk itu ya substansinya tidak bagus, pengantarnya tidak jelas, topiknya terlalu umum, banyak klaim-klaim kebenaran di situ, tapi tidak ada analisis, kemudian normatif, mengulang-ulang, nah itu artikel yang kurang bagus. Kebaruannya tidak ada, kemudian teknis penulisannya manual dan banyak kesalahan teknis, titik komanya tidak jelas, kemudian huruf besar, huruf kecil tidak diperhatikan, nah, itu berarti ya prosesnya kurang maksimal tadi ya, bisnis prosesnya tidak dikawal dengan sedemikian baik. Dan rata-rata tulisan yang buruk ini ditulis untuk kenaikan pangkat, terburu-buru dan ini segera terbit serta melobi penulis. Kalau sudah seperti ini itu gejalanya sudah bad article itu. Sudah bad article, saya berani jamin itu. Nah, pertanyaannya, berapa persen artikel yang masuk untuk tiap nomor terbitan yang berkualitas? Saya Bapak sekalian, saya akui saja ya, kita itu kadang terima banyak tulisan, ya ada 30, kadang 25, yang dimuat antara 9 sampai 10. Tapi yang berkualitas itu paling tidak sampai 5 Bapak sekalian. Jadi separuhnya itu kita harus kerja keras itu kira-kira membantu penulis begitu kira-kira, membantu memperbaiki dari banyak aspek. Karena kalau tidak, ya lagi-lagi jurnal kita akan telat, tidak bisa terbit dan sebagainya. Jadi memang betul pengelola jurnal itu harus orang gila ya, orisinal, orang gila jurnal. Kalau normal-normal saja tidak akan mampu itu. Sudah begini, honornya kecil, nanti yang dapat poin penulis kan gitu ya. Jadi harus ikhlas saja lah, insya Allah ada balasannya. Baik, ada berapa artikel yang baik itu? Oleh karena itu pengelola jurnal bahagia bagi pengelola jurnal itu sederhana ketika menerima artikel yang baik. Substansinya oke, teknis penulisannya oke, itu sudah mengurangi kerja kita. Itu sampai 75%. Tapi ya berapa persen yang kita terima tulisan yang seperti itu. Baik Bapak sekalian, coba kita lihat yang lebih detail lagi ya poin-poinnya.
Ini tentang struktur artikel, saya kira kita tidak usah banyak bahas di sini ya, waktunya sudah lama. Kemudian ini struktur artikel juga begini, nanti tergantung Bapak Ibu sekalian apakah mau yang imrat atau non imrat dan konsisten apa tidak. Nanti kita lihat. Kalau imrat bagaimana, kalau non imrat bagaimana kita lihat. Ini beberapa contoh dari jurnal yang lain. Mana tadi itu? Ya ini ya, yang struktur artikel. Ini tidak terlalu lama. Kemudian kalau yang imrat seperti ini ya, biasanya jelas ada metode penelitian, kemudian studi pendahuluan atau literatur review, kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Itu yang model imrat. Jadi fix, model kayak skripsi, model kayak tesis, model disertasi ya. Jadi pendahuluan, bab 2 metode atau teori, kemudian bab 3 temuan data, bab 4 baru analisis, bab 5 kesimpulan. Ada juga paper yang jurnal yang seperti itu. Kemudian ada yang tidak berpola seperti itu. Ada pendahuluan, langsung pembahasan 1, pembahasan 2, dan seterusnya. Tergantung berapa fokus atau topik yang ditulis dalam artikel itu. Kemudian kesimpulan dan bibliografi. Baik, kemudian kita lanjutkan. Yang non-imrat seperti ini. Yang non-imrat itu. Ya, ulumuna, jurnal-jurnal studi Islam itu banyak yang non-imrat. Meskipun banyak juga yang imrat. Baik, Bapak sekalian, nah itu pengantar awal aja. Sekarang kita masuk ya aspek-aspek yang dinilai dalam substansi artikel. Nah ini hujan deras ya. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran Pak Nasir? Jelas. Baik, saya tutup pintu dulu ya, izin biar nggak terlalu berisik. Iya, Pak. Dan mudah-mudahan tidak mati lampu Bapak sekalian. Itu udah kita nyerah itu. Kelemahan online itu mati lampu aja. Baik. Jadi ini saya ambil dari pedoman penilaian ya, pedoman penilaian artikel, pedoman penilaian jurnal dari Arjuna. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah punya itu, bisa di-download di website Arjuna. Jadi ada substansi tulisan, substansi artikel, sama nanti gaya penulisan ya. Jadi kita dua yang kita bahas, kemudian nanti kita bedah artikel, dilanjutkan bedah artikel dan jurnal. Mana tadi? Nah, gaya penulisan. Baik, sebelum ke gaya penulisan, mari kita lihat secara agak cepat aja, waktunya biar fokus ke bedah jurnal. Baik, substansi artikel itu mencakup 9 poin ya, cakupan keilmuan, aspirasi wawasan, kepioniran, orisinalitas, sumbangan bagi kemajuan ilmu, dampak ilmiah, perbandingan pustaka, acuan primer dan lainnya, derajat kemutakhiran pustaka acuan, analisis dan sintesis, dan kemudian penyimpulan. Nah ini 9. Nilai total 39. Jadi cukup besar ini. Plus gaya penulisan 11. Jadi 51. Sementara manajemen 49. Nah cakupan keilmuan. Bapak Ibu sekalian, cakupan keilmuannya adalah cakupan dari jurnal kita itu. Bidang ilmunya apa? Semakin spesial, semakin spesifik, maka nilainya tinggi. Kalau spesialis biasa 3. Cabang ilmu, yang semua ilmu dalam satu disiplin ilmu 2. Kemudian disiplin ilmu 1 bunga rampai 0,5. Nah ini sudah tidak bisa dirubah Bapak Ibu sekalian. Ini sudah qot'i, ini sudah takdiri. Sejak kita menciptakan jurnal, maka sejak itu pula itu sudah kelihatan cakupan keilmuannya. Kita tidak bisa mengubah, karena kalau mengubah ya berarti harus membuat jurnal baru. Contoh, Ulumuna itu jurnal studi Islam. Itu nilainya ya disiplin ilmu 1, studi Islam. Tetapi ketika kita terbitnya itu per topik, itu ya bisa naik menjadi 2. Nah, kira-kira begitu. Kalau jurnal yang lebih spesial, ya 3. Misalnya jurnal studi politik Islam klasik. Nah, itu sangat luar biasa, itu spesifik. Semakin spesifik, semakin nilainya tinggi. Tapi persoalannya mencari penulisnya yang susah. Ada enggak fakultasnya itu? Jangan sampai kita membuat jurnal yang skopnya itu tidak ada mahasiswanya atau tidak ada dosennya di situ. Nilainya tinggi, tapi nanti tidak bisa terbit. Nah, ini contohnya. Mudah-mudahan bisa kebaca ya. Jadi misalnya jurnal pemikiran politik Islam klasik, itu pasti nilainya 4, karena sangat spesifik. Kemudian yang agak tinggi, yang agak luas sedikit, nilainya 3, jurnal politik dan tata negara Islam. Sebagai contoh aja. Nanti kita lihat jurnal Bapak sekalian.
Kemudian jurnal politik Islam, laga umum. Kemudian jurnal studi Islam. Nah, yang nilainya 0,5, jurnal studi masyarakat, sains, dan peradaban Islam. Semuanya masuk. Nah, jurnal gadu-gadu. Itu nilainya 0,5. Nah, nanti kita bisa cek Bapak sekalian nilainya berapa. Kemudian catatan, semakin spesialis bidang cakupan, semakin tinggi skor. Poin cakupan keilmuan, akan tetapi juga semakin sulit mencari artikel. Sulit melakukan perbaikan untuk hal ini karena sama dengan membuat jurnal baru. Jadi terima apa adanya, cakupan jurnal juga saat ini. Jika nilainya rendah karena cakupan kurang spesifik, maka perlu mencari poin tambahan pada aspek lain selain cakupan bidang ilmu. Saya kira jelas. Kemudian ini fokus dan skop jurnal. Nanti kita lihat. Jadi begitu diklik, usahakan itu yang eye catching ya, yang kelihatan di depan sekali. Fokus, skop jurnal itu. Jangan sampai kemudian nanti skopnya fokus dan skop jurnalnya tersembunyi, cari asesor tidak ketemu. Kalau bisa yang penting-penting itu tampil di depan. Dan kalau ini tidak tampil bisa diperbaiki manajemen. Jadi misalnya fokus dan skopnya atau author guideline-nya tersembunyi dia, baru klik berapa kali. Itu harus segera ditampilkan langsung di tampilan yang awal sehingga memudahkan orang mencari informasi tentang jurnal itu. Catatan umum temuan ya, rata-rata ini beberapa jurnal yang saya pernah bedah, tidak ada deskripsi jurnal kosong atau belum dibuat. Ini saya yakin tidak terjadi pada jurnal Bapak sekalian karena sudah ada nilainya. Kemudian deskripsi jurnal tidak lengkap. Ini mungkin terjadi nanti, kita tidak tahu. Ada tapi tidak lengkap. Atau tidak ada skop dan fokus, kosong belum dibuat. Skop dan fokus tidak terang, kurang tegas batasannya, atau terlalu banyak cakupannya. Itu juga mungkin. Kemudian deskripsi, fokus, dan skop jurnal ditulis dalam bahasa Inggris yang kurang baik. Nah, ini juga jadi perhatian. Jangan sampai karena pengen internasional, kemudian copy paste dari jurnal yang lain, tapi tidak dicek. Atau dibuat sendiri tapi tidak dipastikan benar salahnya, struktur kalimatnya. Kemudian fokus dan skop tidak eye catching, jadi tadi tersembunyi. Ini juga sering jadi persoalan. Buat deskripsi jurnal, meliputi lembaga penerbit, periode terbitan, dan informasi lainnya tentang jurnal. Yang tampil di halaman utama, bukan deskripsi per nomor terbitan. Skop dan fokus kajian dibuat lebih jelas dan spesifik. Bisa diperbaiki segera. Ini kalau misalnya tidak ada. Baik. Kemudian yang kedua, poin kedua dari substansi adalah aspirasi wawasan, penulis, wilayah geografi kajian, penyunting, mitra bestari, dan bahasa. Nah, Bapak sekalian, kita lihat jurnalnya sudah bahasa Inggris ya, beberapa sudah bahasa Inggris. Itu berarti nanti ya dari segi apa ya, ini segi lokal, kawasan, nasional, regional, dan internasional. Kalau lokal, misalnya dari segi penulis, kebanyakan dari kampus itu sendiri. Misalnya ada jurnal apa tadi elementary ya, PGMI atau jurnal GIP atau jurnal apa satunya tadi itu peternakan. Kalau yang menulis dari fakultas yang bersangkutan aja jurusan itu saja ya 0,5. Tapi kalau dari satunya misalnya sama-sama berbasis di Riau, satunya di kampus A, satunya kampus B, ya itu masih regional. Tapi kalau ada yang penulis dari lokal, dari Riau, kemudian dari kampus sebelah di Riau, kemudian ada dari Aceh, dari Jakarta, ya itu sudah nasional. Kira-kira begitu. Jadi semakin banyak penulis dari berbagai negara dan juga penyuntingnya beragam, mitra bestarinya, maka ini nilainya juga akan sangat bagus. Nanti kita cek apakah sudah terpenuhi belum aspek-aspek itu. Baik Bapak sekalian, ini contohnya ada beberapa jurnal yang 100% itu lokal. Jadi saya pernah ngecek jurnal itu semuanya dari prodi itu. Jadi ini menulis sendiri, diterbitkan sendiri, dan kira-kira dibaca sendiri. Nah, itu kan nilainya jadi kurang. Gitu. Baik Bapak sekalian, kemudian kita lanjutkan. Jika jurnal sudah terakreditasi, maka kurangi penulis internal. Porsi idealnya adalah 30% penulis dari dalam dan 70% penulis dari luar institusi. Atau maksimal 40% dalam, 60% luar. Jadi kalau 10, ya 4 dari dalam, 6 dari luar. Syukur-syukur lebih banyak dari luar. Artinya jurnal kita itu diminati dari orang luar. Nah, kalau diminati penulis dari dalam ya wajar lah, itu belum menunjukkan bahwa itu readership-nya luas. Baik, Bapak sekalian, catatan temuan aspirasi wawasan penulis. Mayoritas penulis masih dari kawasan misalnya ya. Banyak penulis lokal, sedikit penulis nasional. Strategi
Untuk meningkatkan itu, paper exchange tadi, network antar pengelola jurnal melalui WhatsApp group, kemudian asosiasi keilmuan. Catatan lain ada beberapa jurnal yang PDF-nya tidak bisa menampilkan preview artikel full text akan tapi harus download. Ini mengurangi kecepatan akses OJS. Nanti kita cek. Biasanya kalau jurnal kita lihat di nomor itu, kemudian ada full text PDF, kita klik. Usahakan ketika diklik itu langsung muncul di screen, Bapak-Ibu sekalian. Jangan download baru dibuka. Itu kurang efektif. Dan itu bisa diperbaiki ya dari aspek manajemen atau OJS. Kemudian berikutnya yang tidak kalah penting juga, ini nilainya tinggi, kepioniran dan originalitas. Orisinil, baru, kontribusinya sangat tinggi, nilainya. Kurang dari itu nilainya 4. Kurang dari itu nilainya 2. Kalau tidak orisinal, tidak terbit, tidak ada novelty, tidak ada yang baru, mengulang-ulang, nilainya 0,5. Nah, sejauh ini terus terang saya lebih sering menemukan tulisan yang kurang orisinal, nilainya 2. Tidak orisinal itu begini, atau kebaruannya tidak bisa diketahui dengan pasti itu biasanya tulisan itu tidak menyertakan literatur review. Penulis tidak membedakan dan tidak mereview dengan penulis-penulis lain dengan topik yang mirip. Kemudian menunjukkan apa perbedaannya. Itu kebaruannya kurang kalau semacam itu. Jadi kemutakhiran, state of the art, literatur review, studi pendahuluan, sudut pandang dan teori menjadi kata kunci untuk melihat aspek novelty kebaruan artikel yang masih belum dikaji atau kelanjutan dari kajian penelitian sebelumnya. Nah, ini bisa dibuat catatan untuk kita semua, diperbaiki untuk terbitan yang akan datang. Ya, jadi misalnya penulis mengirim artikel tapi tidak ada review studi terdahulu, kita kasih catatan, mohon ini dimasukkan kajian-kajian sebelumnya yang relevan dan penulis perlu menjelaskan apa beda tulisan ini dengan yang sebelumnya. Itu nilainya bisa naik 4 lah, bisa naik 4. Kalau tidak ada itu ya mungkin 2. Karena kita tidak tahu apakah ini baru topik ini atau dia di posisi mana dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, jadi ini kebaruan pendekatan sudut pandang, literatur review, keberanjakan, ketuntasan. Kalau ini ada dalam tulisan, ya nilainya bisa tinggi. Baik, Bapak sekalian, kebaruan, jadi menjelaskan persinggungan, persamaan, perbedaan dengan kajian jenis atau yang topik. Kemudian menunjukkan seberapa paham penulis atas topik yang ia kaji. Paham maksudnya adalah paham terhadap existing scholarship, ya. Kesarjanaan yang ada dalam topik itu kita harus paham, karena kalau tidak, khawatir yang kita tulis itu atau pertanyaan kita ajukan dalam tulisan itu ya sudah dijawab pada penelitian sebelumnya. Nah, ini reviewer juga harus mengerti, mengecek sampai ke dalam itu agar nilainya baik kebaruannya. Memetakan peluang yang belum dikerjakan di singgung tulisan sebelumnya dan mengisi kekosongan tersebut. Ya. Kemudian memperkenalkan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner, 2 atau lebih bidang ilmu, ini juga bagus. Menggabungkan metodologi penelitian mix dan mix method, misalnya kuali dan kuanti jadikan satu, kemudian ada pendekatan historis, ada pendekatan etnografi, ada pendekatan normatif hukum misalnya, itu akan lebih baik. Jadi semuanya ini ada di bagian pendahuluan, untuk membaca itu terbaca di pendahuluan. Baik Bapak sekalian, kemudian penting, peran editor in chief dan reviewers mutlak sangat penting karena harus memahami substansi tulisan, peta penelitian kajian yang telah, lebih baik lagi termasuk yang sedang dikerjakan, teori dalam disiplin ilmu terkait, sehingga dengan demikian kontribusi dan kebaruan tulisan bisa diketahui dengan jelas. Kemudian berikutnya adalah sumbangan ilmu, nyata, kurang nyata, dan ini tidak nyata. Ini konsekuensi saja, kalau kebaruannya tinggi ya nyata sekali, kalau kebaruannya sedang ya kurang. Kalau tidak ada kebaruannya ya nilainya 1, ini tidak ada nilai 0. Jadi yang penting ada artikelnya, ini sudah dapat nilai 1. Tapi kalau bisa menjelaskan beberapa aspek penting dari kebaruan tadi, ya dia bisa 2, bahkan bisa 3. Jadi ini dampaknya sangat tinggi terkait dengan tadi itu ya, terkait dengan novelty itu. Dampak sangat tinggi terhadap poin penilaian yang lain. Baik, kemudian dampak, ini mudah ini citasi aja ya Bapak sekalian, nanti kita cek. Ada Google Scholar-nya pasti, kita lihat citasinya berapa. Usahakan citasinya lebih dari 25, karena itu nilai maksimal. Ya, kalau kurang dari 25, misalnya 11 sampai 25, nilainya 4. Ini bisa dikejar dalam waktu yang lebih singkat ya, maksudnya bisa diperbaiki ya, bisa
lebih cepat lah, karena ini tergantung kita sebagai penulis, ya, kita sebagai pengelola. Jadi mempromosikan tulisan, begitu jurnal kita terbit nomor itu kita upload di Facebook kita. Nah, penulis juga kita minta men-share tulisannya di media sosial, itu akan mempercepat citasi. Ini penting karena nilainya lumayan tinggi nih. Jadi kalau Google Scholar-nya nilainya citasinya 25, ya nilainya sudah maksimal. Ya. Baik, Bapak sekalian, kemudian ini contoh-contoh aja. Misalnya ini ada jurnal Al-Ulum, kutipan 52 ini sudah 25. Kemudian ada jurnal lain, ini contoh-contoh yang belum ya, ada kutipan 3, ya nilainya paling rendah. Baik, nanti kita lihat di jurnal Bapak sekalian. Strateginya tadi saya katakan promosikan tiap terbitan melalui media sosial. Ya. Kemudian ini yang perlu dihindari adalah saling mensitasi yang tidak relevan. Ya, jadi janjian pengelola 2, pengelola jurnal 3, nanti saya akan meminta penulis di tulisan di nomor ini untuk mensitasi jurnal Bapak Ibu ya. Nanti gantian Bapak Ibu minta penulis mensitasi jurnal. Selama itu relevan topiknya dan tidak berlebihan, nggak apa-apa. Tapi kalau mensitasi tapi tidak cocok topiknya, itu namanya kartel. Dan ini sedang berlangsung Bapak Ibu sekalian, kartel semacam ini karena apa? Karena kan sekarang ada penghargaan penulis dengan citasi tertinggi. Itu kan akhirnya orang kalau tidak mengikuti etika publikasi yang baik, ya dia berusaha bagaimana caranya agar tulisannya disitasi banyak orang. Baru terbit 1 tahun yang mensitasi 50, itu termasuk hal yang tidak masuk akal. Itu kemungkinan besar citasi. Dan Dewan Asesor itu sudah mendeteksi dulu pada zamannya Pak Lukman, ada beberapa orang, ternyata polanya sama, orang-orang itu aja, beda jurnal. Nah ini jangan sampai terjadi di kalangan kita karena nanti akan mempengaruhi kualitas tulisan. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang yang lebih penting juga adalah perbandingan pustaka acuan primer. 80% nilainya 3 primer, kemudian 40-80 nilainya 2 dan 40% nilainya 1. Primer itu berarti artikel yang masuk ke jurnal kita itu merujuk pada artikel jurnal, daftar pustakanya itu ya, atau proceeding, atau disertasi, atau tesis, monograf dan buku referensi merupakan hasil penelitian. Jangan diktat dan juga jangan buku ajar. Karena ini bukan masuk referensi primer. Kemudian yang mutakhir itu ya 10 tahun terakhir lah. Itu kita langsung cek misalnya dari daftar pustaka itu ini tahun 2020 ya. Ada berapa yang di atas 2010. Nah, begitu ya. Kalau lebih banyak di atas 2010 daripada di bawah sampai 80% ya nilainya 4. Kalau 40-80% nilainya 2, kurang dari 40% nilainya 1. Nah, ini sangat terkait tadi itu dengan kalau misalnya ya Bapak sekalian penulis itu memasukkan literatur review, mereview tulisan-tulisan yang lain yang relevan, itu pasti masuk rujukan primer 1 dan kedua masih masuk mutakhir. Karena biasanya literatur review itu yang direview adalah artikel-artikel yang paling baru, bukan buku. Karena kalau buku agak lama ya, meskipun buku juga bisa dimasuk literatur review, tapi usahakan paper jurnal. Misal, kenapa? Karena paper jurnal itu volume terbitannya sangat tinggi. Misalnya aja begini, jurnal matematika, pendidikan matematika, atau tadris matematika, itu ada berapa di Indonesia? Ada katakan ada 5 misalkan. 5 itu satu terbitan, jurnal itu menerbitkan 5. 5 kali 5, 25. Satu semester sudah 25 tulisan. Jadi, tidak ada alasan misalnya untuk tidak masukkan literatur review. Dan ketika itu dimasukkan, maka derajat kemutakhirannya juga akan terangkat. Baik Bapak sekalian, ini beberapa contoh aja yang nanti kita cek di jurnal sekalian. Nah ini strategi nanti kita sampaikan juga bagaimana biar penulis itu aware tentang kemutakhiran itu. Kemudian yang terakhir analisis sintesis. Ya, jadi mendiskusikan data teman secara tajam, mendalam, dan akurat berdasarkan teori atau konsep. Mengkomparasikan, mendialogkan dengan karya lain atau koreksi, mengkritisi karya sebelumnya. Itu nilainya 5, sangat baik. Ini biasanya bisa kita temukan di dalam pembahasan atau di akhir pembahasan. Begitu temuannya disampaikan, maka penulis tidak berhenti di situ, tapi mencoba mendialogkan dengan temuan-temuan yang lain dari studi yang lain. Ini namanya kita dialog. Jadi disinilah nilai menurut saya nilai penting strategis tulisan itu. Meskipun kita artikel yang masuk atau kita menulis topik itu lokal sekali, satu desa atau satu kampung gitu ya,
tapi hasilnya kita dialogkan dengan penelitian-penelitian yang lain dari luar desa itu, atau bahkan dari luar Indonesia, maka hasil kajian kita akan naik. Memang tempatnya lokal, tapi isunya ini sebenarnya bukan lokal. Nah, kalau itu bisa dilakukan, berarti analisis sintesisnya cukup bagus dalam paper yang sifatnya kualitatif. Tapi kalau yang kuantitatif ya mendialogkan dengan hasil-hasil yang kuantitatif, yang lebih menggunakan angka-angka ya, hasilnya. Tapi kalau yang kualitatif ya seperti itu. Tapi pada prinsipnya semuanya itu bisa dilakukan, baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Dulu Bapak Ibu sekalian, cerita sedikit, ketika saya menulis disertasi S3 dulu di Amerika, saya menulis disertasi tentang perkawinan di Lombok. Ditanya saya pembimbing saya, Anda menulis disertasi perkawinan di Lombok. Nanti kalau orang bukan Indonesia, bukan orang Lombok, kira-kira tertarik nggak dengan disertasi Anda? Itu pertanyaannya. Wah, saya pusing juga itu. Anda harus punya cara bagaimana agar disertasi Anda yang lokal itu memiliki implikasi yang sifatnya universal. Nah, disitulah maka kerangka teori itu penting, pendekatannya penting. Jadi meskipun kasusnya lokal, saya bicara tentang women agency. Dan women agency itu dibahas di banyak disiplin ilmu sosial humaniora. Ya, itu akhirnya nyambung di sana. Meskipun kasusnya lokal, saya mengangkat isu reformasi hukum keluarga Islam. Dan itu bisa ditemukan di beberapa negara yang lain. Nah, seperti itu cara mendialogkan hasil penelitian. Kalau itu nampak di dalam artikel yang kita muat di jurnal-jurnal kita, itu nilainya sangat bagus. Sayangnya, rata-rata penulis itu hanya berhenti pada menjawab rumusan masalah selesai, tapi tidak berdialog hasilnya itu dengan temuan-temuan yang lain. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita lanjutkan. Ini kita lewati aja. Penyimpulan. Nah, penyimpulan itu biasanya harus ringkas, padat, dan tidak ada pembahasan baru, tidak ada referensi baru, dan lain sebagainya. Jadi, ya harus ringkas lah, harus ringkas. Tidak membuat kesimpulan selain pada fokus rumusan masalah. Meskipun sederhana, kadang banyak juga artikel yang kesimpulannya itu tidak nyambung dengan apa yang dia kaji. Ini sering kita temukan. Bukan hanya jarang, tapi beberapa kita temukan loh. Judulnya begini, isinya lain, kesimpulannya beda, nah, itu masalah. Kalau baik 3, kalau cukup 2, kalau baik sangat baik 3, baik 2, cukup 1. Nanti kita lihat. Baik, Bapak sekalian, kemudian yang minimal dan yang dilarang dalam substansi ya. Jadi usahakan tidak ada kesalahan. Minimal itu hanya kesalahan teknis lah, penulisan substansi, salah sebut tahun, nama, orang, itu minimal. Syukur-syukur tidak ada kesalahan seperti itu minimal. Yang dilarang itu tidak sesuai dengan topik, adanya unsur plagiasi atau self-plagiarism. Nah, ini dosa besar tulisan itu ya ketika ada plagiarism dan self-plagiarism atau plagiasi. Karena apa? Karena kalau sampai ketahuan kita memuat tulisan yang itu hasil plagiasi, ada disinsentif. Jadi potongannya lumayan besar itu, 15 kalau saya tidak salah. Jadi misalnya nilainya 60, tapi ternyata ada tulisan yang terbukti itu plagiasi, dipotong 15, tinggal 45. Jadi berapa itu? Jadi 6 atau tidak terakreditasi. Oleh karena itu penting cek plagiarisme itu Bapak sekalian di akhir sebelum diterbitkan itu. Atau syukur-syukur di awal agar jangan sampai sudah kita proses ternyata belakangan baru ketahuan. Itu juga repot. Baik Bapak sekalian, kita masuk ke topik selanjutnya. Ini gaya penulisan, efektivitas judul, penulis, lembaga afiliasi korespondensi, abstrak, kata kunci, sistematika penulisan artikel, kemudian pemanfaatan instrumen pendukung, sistem pengacuan pustaka dan pengutipan, sistem penulisan daftar pustaka, dan penggunaan istilah kebahasaan. Ini nilainya 12. Baik, kita lihat seperti apa poin-poinnya. Sering terjadi masalah judul terlalu pendek atau terlalu panjang. Topik tulisan abstrak dan umum tanpa ada spesifikasi tilikan waktu atau lokasi. Abstrak tidak mencakup poin-poin utama yang penting. Tata bahasa dan struktur kalimat umumnya abstrak bahasa Inggris bermasalah. Penulisan manual tidak menggunakan reference manager atau kadang manual, kadang menggunakan sistem campur. Artikel tidak diedit atau kurang ketat proses editingnya sehingga ketika diterbitkan kelihatan ada salah-salah ketik dan lain sebagainya. Itu sering kali terjadi. Keefektifan judul. Jadi kalau judulnya lugas, efektif, nilainya 1.
Lugas itu orang membaca judul itu sudah mendapatkan gambaran. Oh, kira-kira tulisan ini arahnya ke sana. Variabel-variabel utamanya muncul di dalam judul itu. Tidak lugas, tidak efektif, panjang, nggak jelas maksudnya, nol. Nah, begitu ya. Jadi mencerminkan isi tulisan spesifik dan efektif. Panjang judul ini 15 sampai 25 kata, jangan lebih. Kalau bisa juga jangan ada pengulangan kata yang sama. Itu berarti tidak pandai merangkai kata, kira-kira begitu. Cari kata yang lain yang mirip sehingga kita tidak menggunakan kata yang sama diulang dalam judul. Itu juga kurang bagus menurut saya. Meskipun mungkin tidak banyak, meskipun apa ya, secara substansi memang boleh, tapi dari segi style, dari segi seninya itu menjadi agak kurang karena terjadi pengulangan penggunaan kata yang sama dalam judul, kurang baik. Ini contoh-contoh aja ya, beberapa nanti kita lihat di jurnal Bapak sekalian. Baik, kemudian yang kedua, ketiga abstrak. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi harus dalam bahasa Inggris, boleh ditambah dengan bahasa Indonesia. Kalau hanya bahasa Indonesia saja kayaknya sekarang nggak bisa ya, jadi harus pakai bahasa Inggris. Agar tulisan kita itu nanti bisa diindeks di jurnal yang internasional. Minimal orang baca abstraknya sudah tahu isinya. Oleh karena itu abstrak itu harus meringkas dan memberikan poin-poin besar tentang tujuan penulisan, kemudian metode dan teori, dan kemudian hasil ya atau argumen penulis. Nah, tiga hal ini harus muncul. Jangan sampai membaca abstrak itu belum ada kesimpulan atau belum ada hasilnya. Orang masih belum selesai berarti itu. Artinya abstrak itu tidak memberikan gambaran yang ringkas dan padat tentang isi tulisan. Satu paragraf, ditulis bukan dalam bentuk paragraf, dan kemudian apa istilahnya, itu harus lurus, apa istilahnya, harus tidak boleh kayak masuk kayak paragraf begini. Panjangnya berapa? 150 sampai 200 kata. Biasanya sekretaris itu. Jangan inkonsisten. Nanti satu artikel panjangnya 200, berikutnya 100, kemudian ada yang kurang dari 100, itu juga kurang konsisten. Tidak jelas dan tidak baku, ya nilainya 0,5. Baik, kata kunci ada konsisten mencerminkan konsep penting tulisan, kurang konsisten mencerminkan konsep dan yang penting dalam tulisan, atau tidak ada. Kadang ada abstrak, kadang tidak, itu nilainya juga 0. Kemudian sistematika penulisan, lengkap dan bersistem dengan baik, lengkap tapi tidak bersistem, kemudian kurang lengkap dan tidak bersistem. Misalnya Imrat, kadang disebut metodenya, kadang artikel yang lain tidak, misalnya seperti itu juga tidak lengkap, tidak konsisten, atau bersistem tapi tidak baik. Kemudian pemanfaatan instrumen pendukung, ada ayat-ayat misalnya dijelaskan. Kemudian ada tabel, ada gambar juga dijelaskan. Jangan hanya ditampilkan tapi tidak ada komentar apapun dari penulis. Baik, kemudian ini yang terakhir, sistematika pengacuan pengutipan baku dan konsisten menggunakan aplikasi, Zotero, Mendeley dan sebagainya. Baku, konsisten tanpa aplikasi, manual 0,5, tidak baku, tidak konsisten, nilainya 0. Kemudian penulisan sistem daftar pustaka, baku konsisten, ini hampir sama dengan yang pengacuan pustaka. Kalau baku 2, baku tanpa aplikasi 1, tidak baku 0. Penggunaan istilah dan bahasa, ini penting juga ya, terutama yang bahasa Inggris. Usahakan betul-betul diedit dan punya Grammarly. Saya yakin Bapak-Ibu sekalian juga punya Grammarly, saya juga pakai itu. Karena itu membantu yang kadang kita lolos tidak terdeteksi, bisa terdeteksi pakai Grammarly. Untuk yang grammar ya, untuk kesalahan grammar. Tapi untuk gaya bahasa, penulisan itu tidak bisa Grammarly. Itu betul-betul harus sense ya, sense of art penulisnya. Baik Bapak-Ibu sekalian, inilah pengantar umum saja sebelum kita masuk ke bedah jurnal, dan saya kira kita lebih banyak ke sana. Kalau ada pertanyaan sebelum kita bedah jurnal, saya persilakan Bapak-Ibu sekalian. Saya kembalikan ke moderator untuk sementara. Baik, terima kasih Pak Nasir. Bapak Ibu, seperti tawaran Pak pemateri kita, apa ada yang perlu ditanyakan dari pemaparan yang sangat bagus dari pemateri kita? Silakan. Atau langsung bedah aja ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan.
Ya, nampaknya langsung Ya, beda sudah aja jelas, Pak. ya. Tinggal Nasir ini. eksekusi aja ini. Ya, silakan Pak Nasir. Baik, ini saya tutup dulu ya, ini stop screen karena kita tidak bisa langsung. Saya cek dulu. Nah, ini sudah online, ini sudah. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ini jurnal yang mana dulu ini? Korbannya mana dulu ini? Elementari boleh Pak, korban pertama. Oke, elementary. Oh, sudah nampak ini Bapak-Ibu sekalian? Pak. Sudah jelas, Pak. Nah, ini yang mana ya elementary ini? Ini yang ketiga itu Pak. Yang ketiga ini ya? Ah, ini Iya. ya? Baik. Iya. Ini dengan Bapak siapa nggih kalau boleh tahu? Pak Matkur Pak, belum Pak. Timnya lengkap ini ada dari IT sama manajemen dan juga substansi lengkap? Sayangnya tidak Pak. Loh, Saya sendiri. mana ini? Baik. Kalau lengkap lebih baik ya. Baik Bapak sekalian, elementary jurnal ilmiah pendidikan dasar. Ini publish YN Metro Lampung. Baik, ini Sinta berapa ya? Kita cek di awalnya dulu. Sinta berapa ini Bapak? Sinta 3 Pak. Sinta 3. Oh, Sinta 3 sudah tinggal one step more ya. One step more buat Sinta 2 atau Sinta 1. Atau bisa langsung Scopus. Sekarang ini kalau sudah langsung Scopus nanti tidak usah Arjuna lagi, langsung Sinta 1. Baik, kita lihat ya arsipnya sekilas. 2020 satu nomor Desember belum baik. Ya kita lihat yang terakhir nih nggih. Monggo. Baik ada berapa artikel ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita open. Yang pertama sama yang terakhir, ini biasanya disembunyikan yang bermasalah itu di terakhir. Analisis pengetahuan siswa melalui pembelajaran penemuan di sekolah. Tadi begini ya judulnya. Analisis pengetahuan siswa melalui pembelajaran penemuan di sekolah dasar Pahlawan. Itu nama sekolah ya, sekolah dasar Pahlawan? Nama sekolah, Pak. Oke. Pembelajaran penemuan itu istilah baku ya. Saya bukan bidang matematika, cuma ini kok istilahnya pembelajaran penemuan. Ini analisis pengetahuan siswa melalui pembelajaran model penemuan misalnya. Atau memang istilah pembelajaran penemuan itu baku, Pak. Discovery learning sepertinya istilahnya. Oh gitu ya. Kalau baku sih oke lah. Penulis sejujurnya saya juga bukan bidang pendidikan dasar Pak saya, Pak. No. Jadi jurnal manager. Oh, Bapaknya ini yang manajemen atau yang substansi? Saya jurnal manager, Pak. Oh, jurnal manager. Nah, ini editor in chief-nya enggak ada ya? Tadi saya berhalangan hadir pas saya hubungi, Pak. Waduh, ini nanti catatannya aja dikasihkan ya, Pak. Nah, ini, Pak. Coba catat, Pak. Mudah-mudahan ada catatan. Lah ini yang Sohibul Hajah, Sohibul Bednya enggak ada ini. Ya, mohon maaf, Pak. Baik, enggak apa-apa. Kita lihat Dini Sena Dista, Universitas Pahlawan. Ini konsistensinya aja kita lihat. Email. Oke. Abstract. The purpose of this study was to get an overview of the knowledge of Pahlawan Elementary School student about energy change. Energy change. Ini agak. The research use a quantitative thought in this is inquiry learning is carried out in the subject energy change. The research learning is based on inquiry learning that is linked to the environment. Overall, student answer the question given related to change in energy and environment. The result. Nah, ini baik. Jadi secara sekilas abstrak ini sudah mengandung tujuan ya atau fokus tulisan, kemudian metodenya dan kemudian hasilnya. The result was. Nah, ini bahasa seperti ini sebaiknya diganti. Ini kelihatan
bahasa Indonesia sekali. Hasil penelitian menunjukkan itu kalau di Google Translate the result of the study bisa aja this study shows, ya, studi ini menunjukkan, atau this study argue, tulisan ini berpendapat bahwa the student think about this question will analyze and conclusion drawn. Nah ini kurang. Oh ya, sorry. Ini yang the result ini maksudnya data ini ya. Jadi jangan, ini nanti agak jumbo ya dengan the result yang hasil ini maksudnya hasil data yang ditemukan. Kalau hasil ini kan hasil temuan, ini dua hal yang berbeda ini. Nah ini kalau bisa ini agak diganti aja the data ya from the student dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan. Sebenarnya otomatis begini ini tidak perlu ditulis saja yang ini the result. Langsung aja the result of this study indicate atau this study indicate, itu juga oke. Ya, jadi secara umum sudah masuk, tapi mungkin bisa dipangkas lagi. Jadi model tulisan bahasa Inggris itu sangat padat dan ringkas. Jangan sampai ada pengulangan-pengulangan. Baik, abstraknya sudah oke, kemudian tujuan adalah oke ya, abstrak, kemudian pendahuluan. Ini imrat atau non imrat, Pak? Oh, Bapaknya bukan anu ya. Imrat, Pak. Kalau dari materinya Bapak tadi. Imrat ya, oke, baik. Ini. Pendahuluan. Oke, kemudian kita cek. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa, nah ini berarti sudah menunjukkan bahwa dia sadar ada penelitian yang lain ya, beberapa penelitian ini, oke lah. Kemudian pembelajaran, pengetahuan. Ini 5 ya, coba kita 5. 5 itu ada berapa ini? Ada berapa tulisan 5 ini? 1. Sebentar, penulisan nomor itu yang benar setelah titik atau sebelum titik, Mas? Nomor footnote begini itu. Atau ini konsisten di dalam tulisan semua ya, sebelum titik? Sebelum titik, Pak. Sebelum titik ya, kalau jurnal saya sih setelah titik, dari di belakang titik. Baik, jadi ini sudah ada ya literatur review-nya, beberapa penelitian, meskipun 5 ini isinya hanya 1, mestinya lebih dari 1 dimasukkan di sini. Nomor footnote-nya itu, Pak? Ya, footnote 5, tapi di sini kan menunjukkan berapa penelitian, berarti penelitian 1, 2, 3. Cuma ini hanya 1, referensinya hanya 1 saja. Berarti bukan beberapa, hanya 1. Ya. Oke, baik. Kemudian kita cek pengetahuan siswa dengan seluruhnya masih menganggap analisis sebagai dalam hal ini dilaporkan, dalam hal ini. Oke. Satu studi melaporkan, nah ini termasuk literatur review. Oke, baik. Jadi ini kebaruannya lumayan tampak di situ. Baik, kemudian metode penelitian dilakukan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Oke, ini instrumennya ya. Jadi dia menjelaskan instrumennya. Ini kuantitatif ya. Oke, baik. Dan deskriptif di mana? Oke, kemudian lokasi penelitian, mode dalam adalah mode pembelajaran penemuan. Sampel. Ini sampel dari berapa siswa ya? 43 itu. Sampel penelitian ini berjumlah 3 sekolah dasar yang terdiri dari 28 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Ini jumlah siswanya berapa? Populasinya ini. Sampel seperti itu berarti kesalahannya berapa? Berapa persen istilahnya itu? Kan di bukunya yang saya pahami ya, saya tidak biasa kuantitatif ya, tapi di bukunya Profesor Sugiono itu jelas. Misalnya kalau populasinya itu 100, agar hasil penelitiannya itu representasi validitasnya 100%, maka ya semuanya diikutkan. Kan begitu. Nanti kalau kebenarannya 90%, maka diambil misalnya 95. Jadi semakin diambil sedikit sampelnya, maka penelitian itu bisa saja validitas dan keberlakuan representasinya terhadap populasi menjadi kurang. Ini perlu dijelaskan sebenarnya berapa siswanya. Tapi paling tidak penulis sudah menjelaskan lah. Tapi kalau mau lebih detail, mestinya dijelaskan dari 43 ini dari berapa total siswa.
Karena kalau siswanya 1000 atau siswanya itu berapa ya, sekolah dasar itu normalnya berapa ya? Ini saya tidak tahu ini. Bisa saja 100. Kalau 100 diambil 43 kan kurang 50%. Jadi kebenarannya ya berlakunya kurang dari 50%. Baik. Kemudian ini apa ini? Analisis pengetahuan. Baik. Kemudian hasil dan pembahasan. Oke, baik. Ini data pilihan ya, tidak. Satu. Ya. Oke. Sekarang ini analisisnya sudah ya. Cuma kita ingin lihat apakah ada sintesis ya, mendialogkan temuan ini dengan studi yang lain. Ini masih analisis, satu penjelasan mungkin tingkat kesalahpahaman tinggi terkait dengan. Oke. Ini analisis sudah cukup ya, cuma contoh terakhir menggunakan. Nah, sampai di sini sepertinya ini hanya membahas penulis menganalisis ansih 23 siswa itu ya. Apa namanya 43 siswa. Betul-betul mendalami temuannya tetapi tidak mencoba mendialogkan dengan temuan yang lain. Ini tidak nampak di sini. Mestinya kalau penulis ini mau mendialogkan, dia akan menambah sebelum kesimpulan. Hasil studi saya ini menunjukkan bahwa model penemuan pembelajaran siswa ini misalnya apa, begitu ya. Dan ini misalnya berbeda dengan temuan studi yang dilakukan oleh si A. Si A mengatakan dalam kajiannya, nah itu maksudnya analisis sintesisnya itu akan lebih baik. Itu bisa maksimal nilainya. Kalau tidak ada di situ ya ini ada analisis tapi yang memang internal. Jadi kita tidak mendialogkan dengan secara eksternal. Kesimpulan artikel ini bertujuan melaporkan pendidikan di lantai. Oke. Lebih lanjut sebagian besar siswa temuan ini mengungkapkan bahwa gagasan siswa tentang jenis energi masih berkembang dengan pemahaman sudah dasar tentang energi yang mengungkapkan beberapa kesalahpahaman yang terus-menerus. Oke, saya kira sudah lumayan lah ini dari segi kesimpulannya. Nah, sekarang kita lihat apa namanya daftar pustakanya. Ini menggunakan apa, Pak? Reference manajernya. Zotero, Pak. Zotero, baik. Ini yang pertama ini buku atau apa ini? Kok tidak ada kota, kemudian tidak ada nama penerbit? Ini buku, Pak. Nah, itu tidak ada kota, tidak ada penerbit itu, Mas. Ini kan langsung tahun ini. Mestinya dalam kurung atau titik 2 tergantung konsistensinya penerbit kota mana, New York misalnya penerbitnya Routledge tahun 2004. Iya, Pak. Belum ada di situ. Kemudian untuk penulisan apa ini jurnal ya. 2018. Oke. Nah, yang bawahnya ini, yang Valentine itu disebutkan nomor halamannya. Oh ya, sorry, ini ada nomor halamannya juga. Sorry. Karena kok tidak mepet ini. Ini kok tidak mepet, kenapa Mas? Mestinya bisa dimepetkan ini kan? Apa karena ada HTTPS ini ya? Kadang kemudian tidak bisa mepet ya? Iya Pak, kadang kayak gitu. Mana caranya itu? Biar saya tadi tidak melihat ini. Jadi setelah tahun kok tidak ada, sementara yang di bawah ada, padahal ada juga. Nah ini yang benar ini. London titik 2 penerbit dan tahun ya. Nah ini dalam kurung, yang atas sudah tidak ada kotanya, tidak ada terbitnya, tidak ada dalam kurungnya. Berarti belum konsisten. Kemudian apalagi aspek-aspek yang lain tadi saya kira itu kebaruan ya dari ini berapa 2004 2018 lama ya ini kebaruannya 1 ini tidak 2007 juga tidak 1 2 3 4 5 6 7 dari berapa referensi ini kok sedikit kebaruannya ini primernya ini artikel
Ya ini dari segi aspek kemutakhirannya paling dia hanya dapat maksimal 2 ini Mas, tidak sampai 3. Nah, tergantung penilaiannya juga. Nanti kalau dia agak murah ya kasih 2, kalau agak ketat jadi kasih 1. Oke, baik. Jadi sekarang saya mau melihat gaya bahasanya ya. Jadi secara umum ini sudah standar lah. Jadi kalau sintaktika ya dari satu bidikan ini sudah kelihatan memang beberapa poinnya bisa terpenuhi di situ. Bahasa Inggrisnya saya kira juga sudah lumayan bagus. Kemudian tidak ada kesalahan bahasa Indonesia ya. Kadang banyak kesalahan tapi ini oke. Nah sekarang kita lihat ini satu artikel aja loh ya. Ketika kita mereview jurnal itu kadang satu nomor itu kalau hanya kurang dari 10 kita baca semua tulisannya artikelnya itu. Kalau ada 10 ya paling diambil 8 atau 7. Baik, sekarang yang kedua, recognition of political education in primary school. Nah, ini tidak ada emailnya ini yang pertama ini. Iya, Pak. Yangat Miniati. Nah, ini perlu dikasih email ini. Saya kira ada, masa dia tidak punya. Kalau tidak punya harus segera buat lah, biar konsisten ya. Iya, Pak. The purpose of this research was to know the effort of political education in elementary school. The research used qualitative research design involving the grade 5 student of SD Negeri Baraja Asri Y Jepara, East Lampung in academic year. Okay, data collection technique in the study using observation, interview, and documentation. Data analysis using Miles and Habermas is data reduction. Nah ini kurang bagus bahasanya. Data analysis using Miles and Habermas is data reduction, data presentation, and conclusion. Nah ini dari segi bahasa kurang bagus. Jadi bisa misalnya dikatakan the analysis of the data in this article use Mill and Habermas model in which it employ reduction, presentation, and conclusion. Jadi agak sedikit nganulah. Nah jadi biar tidak kelihatan dipaksakan dari bahasa Indonesia kalau ini. The research show that political education in elementary school could be done in various ways, namely through elementary school in PPKN lesson, characterization, and extracurricular activities. The study concluded that political education in SD is integrated into primary PPK subject and Oke. Cuma dari segi bahasa ini lagi ketat, ini masih perlu diperbaiki lagi. Sedikit ini yang mengganjal ini data analisis using Miles ini kurang. Tidak benar sih grammarnya, tapi stylenya masih belum pas. Oke, baik. Pendidikan politik sekolah dasar. Nah, abstraknya ini hanya 2. Tadi berapa? Kalau bisa antara berapa ya? Tadi yang pertama berapa? 3. Coba satu lagi dah tulisannya biar kita valid. Yang tengah-tengah aja. Yang tengah-tengah itu satu lagi. Nah ini penulisannya juga tidak konsisten Mas ya, headingnya ini ya, coba ya. Tadi yang pertama tadi kan setiap orang, kemudian afiliasi dan email di bawahnya langsung. Ini kan tidak ini. Nah mestinya Yuntoro ini Universitas apa gitu. Atau ini memang semua sama ini? Satu kampus Pak. Satu kampus yang sama. Oke sorry. Universitas Jambi. Email. Oke, sorry ya betul. Tak pikir dari berbagai lembaga yang berbeda. Oke maaf. Abstrak 3. Kok saya lupa ya, abstrak itu berapa ya di pedoman? Saya ingat saya minimal 3 lah. Misalnya kayak ini tadi ya, politik, recognition of political education in primary school. Jadi political education, primary school, atau elementary school. Iya. Kurang. Apalagi satu variabel yang penting di sini. Pendidikan primary school, political education, ya PPKN ini penting kan, ternyata politiknya ada di sini. Through elementary school PPKN lesson, characterization, extracurricular activities. Nah, jadi ini maksudnya kalau kita masukkan kata kunci yang spesifik begitu, nanti orang mencari artikel dengan kata kunci itu cepat ke artikel sini masuknya. Tapi kalau kata kuncinya itu political education elementary school, nanti tulisan yang lain dengan kata kunci yang sama ini akan banyak. Tapi kalau lebih spesifik dan itu prinsip dalam tulisan ini akan lebih cepat terlacak. Baik. Judulnya nopo terlalu niku nggih, terlalu meluas nggih.
Kayaknya iya. Tapi sebenarnya judul begini nanti akan dicek biasanya sama reviewer apakah di dalamnya itu ada batasan apa tidak. Tapi ini kan ada batasan di SD itu. Jadi dia tidak dimunculkan agar kesan yang dibicarakan itu isu besarnya itu adalah pengakuan politik edukasi. Tapi disembunyikan anak judulnya. Itu oke lah. Yang sering masalah itu judulnya umum tapi nanti tidak ada lokasi penelitian. Itu yang bermasalah. Tapi ini kan ada lokasinya. Ya, biar tidak terlalu spesifik, lokasinya tidak usah dimunculkan. Itu oke lah. Tetapi yang sering bermasalah itu sekali lagi judulnya besar, tapi tidak ada lokasi penelitiannya. Oke, baik. Nah, ini lagi kan sudah saya tanya tadi, penulisan untuk ini teknis ya, gaya penulisan. Apa namanya, footnote ini angkanya setelah titik atau di dalam titik. Ini ternyata setelah titik, setelah kalimat baru. Tadi yang awal angka dulu, angka footnote, kemudian baru titik. Jadi di dalam. Kalau ini di luar. Iya, Pak. Ya, itu soal teknis yang muncul. Jadi about aspect of education, so that of the aspect. Ini masuk teori, kemudian ya ini referensinya banyak di bagian awal. Ini kita sudah bisa menyangka kalau ini bagian dari literatur review, karena dari jurnal-jurnal semua ini. Nah, jurnal-jurnal semuanya. Baik, metode. Kualitatif research. Sebentar. Metodenya kualitatif. Kalau metode pengumpulan datanya apa ini? Nggak disebutkan di sini ya. Oh ini, sorry. Technique of collecting data. Use observation, oke. Kemudian, masa ada interviewnya ini? Structure interview. Oh ya, sorry ya. Structure interview, ya. Jadi ada interview. Baik. Jadi yang metode yang lumrah dalam studi kualitatif itu ya observasi, kemudian interview dan juga dokumentasi. Baik. Saya kira ini sudah, ini rumusan masalah ya. Oke, baik. Oke. Kemudian analisis sintesisnya muncul enggak? Nah, penulisan apa namanya? Judul artikel di kutipan ini kok ada yang besar ada yang kecil Mas. Ini kalau bisa diseragamkan aja ya. Nah, ini ya, kan Pak. Besar ini. Nah, sementara yang di belakangnya kecil. Nah, itu harus perlu konsisten juga. Oke, kemudian nah, ini jangan acknowledge gini ya, acknowledgement. Nah, kalau acknowledge itu kata kerja. Jadi ini harus acknowledgement. Semacam pengakuan bahwa penelitian ini peneliti mengucapkan terima kasih pada funding, pada informan yang membantu ini dimunculkan. Bukan acknowledge ya, tapi acknowledgement. Jadi Pak. Kemudian, nah ini tahunnya ada yang pakai kurung, ada yang tidak. Ini juga perlu dikonsistensikan dengan baik. Kemudian nomor halaman ada, di sini tidak ada. Ini berarti teknis penulisan rujukannya tidak konsisten. Nah itu yang kelihatan nyata. Kemudian dari segi kebaruannya 2011, 18, 6, 19, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini sekitar 40%, 40-80. Berarti nilainya ya 2 dari segi kebaruan. Kalau dari segi primer ya ini banyak artikel ilmiah, kemungkinan minimal 2 lah ini kalau dari segi primer ya, karena banyak merujuk pada hasil-hasil penelitian sebelumnya.
Baik, saya kira itu ya beberapa penilaian dan tinggal ini aja soal-soal teknis itu yang barangkali mengganggu penilaian, Mas, sehingga cintanya nanti bisa ditingkatkan dari 3 tilikan tilikan cepat ini ya, fast review ini lebih banyak pada satu persoalan bahasa terutama di abstrak, kemudian yang kedua teknis penulisan kutipan yang masih belum seragam. Itu dua catatan. Baik, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke jurnal yang lain untuk pengelola ini? Cukup dulu, Pak. Cukup dulu ya. Oke, baik. Terima kasih. Nanti kita bisa lanjut. Baik, selanjutnya dari jurnal mana yang siap? Jurnal JIP boleh, Pak. Jurnal JIP. Baik, ini dari Universitas Raden Patah Palembang, Ibu ya? Iya, Pak. Ini Ibu editor in chief-nya? Iya, Pak. Oke, bagus. Ada tim manajemennya? Ada, Pak. Pak Fuad. Baik, lengkap. Sinta berapa ini, Bu? Sinta 4, Pak. Sinta 4. Oke, sip. Ini deskripsi jurnal ada, jelas. Kemudian kita masuk ke strategi guru dalam meningkatkan gerakan 6S di sekolah dasar. Nah, ini kayak tadi itu ya, politik of education. Jadi dia umum. Maka untuk memastikan bahwa ini tulisan tidak abstrak, nanti di dalamnya itu pasti ada sekolah dasar yang dikaji. Nah, begitu. Kalau tidak, nanti jelas umum dia. Kemudian model metode pembelajaran IPA berbasis kontekstual. Oke, ini logis dari segi judul ini lugas dan informatif. Analisis metode tilawati dalam pembelajaran baca Al-Quran di SD Al-Madinah Wonosobo. Nah, ini kalau memang ada yang ditampilkan lokasinya, sebaiknya konsisten juga, Ibu. Tapi kalau enggak ya langsung aja analisis metode tilawati dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran di sekolah dasar. Biar kayak yang atas tadi, gitu ya. Halo? Ya, Pak. Oh ya, Pak. Kemudian peningkatan kemampuan membaca kritis siswa. Nah, ini muncul semua di sini. Kalau yang di sini tidak muncul, berarti dugaan saya ini bicara secara umum. Ya, jadi konsep strategi guru di sekolah dasar pada umumnya. Karena tidak muncul nama lokasi penelitian. Kenapa? Karena di bawahnya ini dengan model kajian yang berbeda, tapi muncul nama dan lokasi penelitian. Tapi nanti kita cek di tulisan, kita belum cek. Development of augmented reality learning media of natural science subject on subject matter of water cycle for ME grade. Bentar, ini madrasah ibtidaiyah di sini disebut, sementara di sini tidak. Nah, ini perlu konsistensi juga, Ibu. Ya, ini madrasah ibtidaiyah atau MI apa? Iya, MI itu madrasah ibtidaiyah, Pak. Nah, disebut aja, Ibu, karena itu biar konsisten dengan yang di sini. Iya. Okay? Kemudian penerapan problem based learning untuk meningkatkan higher order thinking skill ditinjau dari hasil belajar madrasah pada materi IPA MI. Nah, lagi ini MI-nya tidak disebut lengkap. Desain pengembangan bahan ajar IPS MI berbasis kearifan lokal. Ini yang PGMI tadi ya, betul. Ya, ini konsistensi saja. Kalau misalnya disebut semua, sebaiknya disebut lengkap. Kalau dibuat singkatan, ya singkatan. Nah, sekarang kita masuk ke tulisannya. 1, kita bedah 3 ya. 1. Berapa terbitan, Bu, tiap edisi? 8 tulisan per tahun 2 kali terbit. Berarti 16 ya? Iya. Oke. Standar lah 8 itu. Jangan terlalu banyak. Nah, ini juga tidak tampil, Bu ya, harus download ya. Iya, Pak. Nah, nanti di bagian manajemen, kemarin sudah belum review manajemen. Saya tidak tahu di bagian apa. Di OJS tinggal diklik aja. Ada satu pertanyaan yang itu kalau diklik, nanti begitu dibuka begini, kita langsung muncul di layar, tidak harus download begini. Nah, itu juga mempengaruhi cepat tidaknya kinerja reviewer. Nanti reviewer jadi malas kalau misalnya, wah harus download satu persatu, tidak bisa dibuka di layar. Baik, kita cek 1, kemudian 2, kemudian 3. Bisa tampil di layar, Bapak Ibu sekalian? Bisa kelihatan? Bisa, Pak, kelihatan. Terus, implementasi metode pembelajaran bervariasi pada materi SKI di madrasah ibtidaiyah. Nah, ini umum. Kita lihat umum atau khusus nanti.
Curup. Oh ya, kok saya lupa tadi belum ngecek yang sebelumnya itu. Variasi penulisnya dari mana saja ya. Bentar. Pastinya kelupaan saya tadi yang pertama. Tapi kira-kira gambarnya kayak seperti itu ya sebelum saya lanjutkan. Jadi kalau penulisnya kebanyakan dari dalam, yaitu berarti 0,5. Tapi kalau ada regional dari Curup, kemudian dari Bengkulu, kemudian dari yang lain itu regional 1. Kalau dari Bengkulu ada, kemudian dari Aceh ada, dari Jakarta ada, semakin baik nilainya. Oke, abstrak. Nah, abstrak ini tidak masuk begini, Bu, penulisannya. Jadi abstrak itu agak menjorok ke dalam dan tidak berbentuk paragraf. Oh, iya, Pak. Ya. Penelitian ini bertujuan menemukan jawaban tentang pelaksanaan pembelajaran SKI dengan menggunakan metode berorientasi pada siswa kelas 5 MIM. MIM itu apa? Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ula, Muhammadiyah, Mangun Darjo, Muhammad Nasir. Atau nama. Nah, kalau bisa jangan disingkat, Ibu. Kecuali nanti pernah disebut pertama kali, baru setelah itu bisa disingkat. Karena kalau enggak nanti kita jadi mereka-reka. Sepertinya MIN itu mungkin Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Nah, tapi itu M loh, itu bukan. Iya ya Pak, siap. Ya, baik gitu ya, dengan metode evaluasi. Oke, kita lihat substansinya. Guna menjawab pertanyaan seputar penerapan metode tersebut digunakan teknik pengumpulan data yang observasi, wawancara, dan simulasi. Setelah data diperoleh diolah, dihasilkan secara distribusi dan disimpulkan. Penelitian ini menemukan bahwa variasi jadi dari segi substansi sudah terpenuhi ya, tujuan, metode, dan temuan. Hanya teknis penulisannya dan tata gaya bahasa penulisannya perlu diperbaiki. SKI ini kalau bisa juga disebut untuk pertama kali, Bu, sejarah kebudayaan Islam ya. Ya, betul. Nah, baru nanti dikasih tanda kurung SKI. Selanjutnya disebut SKI, orang sudah tahu. Kata kuncinya implementasi metode bervariasi pembelajaran. Bentar, metode bervariasi itu satu konsep pembelajaran, Bu ya? Metode bervariasi. Karena itu bisa dua hal yang berbeda, metode sendiri, variasi sendiri. Kan mungkin ada metode pembelajaran apa, metode, karena itu metode bervariasi, sepertinya bukan kata konsep. Kalau ada kata kunci dua, tidak bisa dipisah, itu berarti konsep. Misalnya civil society, jangan di civil kemudian society, tapi itu gandengan. Nah, metode dan bervariasi itu apakah satu konsep atau bukan? Ini yang mengerti orang tarbiyah ini, saya bukan orang tarbiyah, tapi saya agak curiga ini. Iya, sepertinya ingin menjelaskan bahwa beberapa macam metode yang akan diimplementasikan itu seperti maksudnya, Pak. Jadi bukan istilah konsep ya, bukan. Variasi metode pembelajaran. Betul. Oke. Kalau seperti itu mungkin lebih pasnya metode pembelajaran aja, Bu, jangan metode bervariasi. Oh iya. Atau metode pembelajaran, karena metode tersendiri, pembelajaran tersendiri. Kan ada metode pembelajaran, ada metode pengajaran. Nah, bervariasinya jangan, karena ini, atau apa ya, ada istilah bakunya enggak, saya tidak tahu. Cuma kalau digabung kok sepertinya agak rancu. Yes. Baik, this study aim at finding out the answer face-to-face implementation. Face-to-face ini mestinya through aja ya, atau by, nah, begitu ya. Lebih oke. Kemudian MIM. Ini kalau orang Inggris membaca abstrak ini pasti tidak paham, Bu, saya jamin, Bu, itu. In MIM apa itu? SKI dia tidak paham. Nah, gitu. Jadi disebut saja sejarah kemudian Islamic apa ya, peradaban itu kebudayaan culture. Nah, itu perlu istilah juga ya. History culture of Islamic. Atau Islamic culture. Apa peradaban itu bahasa Inggrisnya? Kok saya jadi lupa juga. Islamic civilization. Nah, itu akan lebih mudah. Islamic. Okay. Ya, Islamic civilization. The subject of Islamic civilization. Jadi mata kuliah atau pelajaran Islamic civilization itu lebih mudah. And Islamic fundament Islamic elementary school atau madrasah. Itu sudah paham orang. Baik, ini soal tulisan. Kemudian kita lihat pendahuluan. Berhasil, oke. Ini ada referensinya ke depan. Oke.
Nah, ini sudah disebutkan di beberapa studi pendahuluan ya. Oke, saya kira cukup banyak, latar belakangnya sudah lumayan bagus. Metodenya mana ini sama teori? Oke, bentar kita cek. Ini oke. Pendahuluannya itu idealnya berapa halaman Bapak sekalian? Jangan terlalu panjang ya. Yang penting pendahuluan itu menjelaskan mengapa sih meneliti masalah ini, apa masalahnya, apa yang akan diteliti, dan bagaimana cara menelitinya. Siapa yang sudah meneliti sebelumnya. Nah, itu dipecah-pecah aja. Paragraf pertama, latar belakang. Mengapa ini penting misalnya mengkaji implementasi metode pembelajaran. Adakah masalah dengan ini, atau adakah ini sesuatu yang baru yang belum dikaji dalam penelitian sebelumnya, atau apa. Itu jangan terlalu panjang menjelaskannya, karena nanti khawatir menjadi agak kemana-mana. Nah, begitu. Ini karena saya lihat pendahuluannya ada 1, 2, 3. Itu belum masuk metode. 3,5. Wah, itu menurut saya kok agak terlalu panjang. Tapi coba kita lihat artikelnya berapa panjang. Ini IMRAD juga Ibu ya? Iya Pak. Metode pembelajaran kayak pertama. Jadi sebaiknya metode ini jangan mendefinisikan ya, tapi mengartikulasikan bagaimana metode itu diterapkan dalam penelitian itu. Kita sering mendapatkan tulisan itu dijelaskan metode penelitiannya adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah itu sebenarnya tidak perlu karena orang sudah tahu kualitatif. Tapi apa yang dilakukan dalam penggalian data, apa tujuan wawancara dengan siapa, itu lebih baik disampaikan. Jadi bukan didefinisikan. Baik, ini sedikit saja penampilannya di bagian belakang ini ya. Jadi baik, kemudian hasil dan pembahasan paparan data dan temuan upaya guru SKI. Oke. Pembahasannya tahap persiapan. Oke, kemudian metode diskusi. Oke, ini masih pembahasan semua ini ya. Kemudian nah, ini lumayan detail sebenarnya ini. Saya kira cukup bagus ini. Nah, pembahasan ini ya, kalau memang ada data dan pembahasan terpisah, saya kira yang bagian analisis, sintesis dengan hasil penelitian yang lain yang relevan nanti bisa dimasukkan di sini. Jadi mendialogkan, lagi-lagi mendialogkan hasilnya seperti apa. Metode faktor variasi itu yang dia temukan. Karena apa namanya kajian tentang seperti ini saya yakin juga tidak satu atau sedikit ya, jadi sudah banyak sehingga nanti bisa didialogkan dengan hasil kajian yang sudah ada sebelumnya itu. Ini cukup panjang, saya kira cukup apa namanya diskusinya cukup bagus. Simpulan daftar pustaka. Pakai apa ini Bu? Reference manajernya? Apa Pak? Apa style? Pakai Zotero Mendeley atau pakai apa ini? Atau EndNote? Pakai Microsoft Pak. Ah, bukan programnya, maksudnya manajernya, sistem penulisan. Softwarenya Pak. Software apa yang dipakai untuk ininya, referensi manajernya? Itu pakai Microsoft Word Pak, ada Pak. Pakai insert itu. Oh ya. Bukan, Microsoft itu untuk mengetiknya, enggak sistemnya itu loh. Jadi apa style? Kalau apa style itu sebenarnya lebih pada apakah tahunnya di belakang atau di depan gitu ya. Tapi sistem reference manajernya. Nah, nanti bagian manajemen coba pakai itu lebih enak, pakai Mendeley, pakai apa itu lebih terstruktur. Biasanya tidak akan ada mungkin kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Ya coba nanti diganut lagi nggih tentang reference manajernya. Atau mungkin ini masih manual, hanya polanya apa, polanya Chicago atau apa itu pola, tapi penggunaan penulisannya ada softwarenya, Pak. Lebih ada.
Ada beberapa macam gitu ya Pak ya? Ya. Tadi yang pertama tadi apa? Dia pakai apa tadi? Ya biasanya Fitur. sebenarnya pakai Zotero atau Mendeley Pak, tapi kemarin lebih pakai Microsoft Word bisa ada di situ. Ada preference. Saya belum tahu malahan kalau ada Microsoft itu. Itu ada insertnya di situ ada. Oh yang di insert itu ya? Oh bisa ya Microsoft Word pakai itu ya? Ada Pak, ada. Cuma itu belum terkenal aja itu, maksudnya belum banyak jadi rujukan dalam penulisan akademik. Makanya tulisannya kelihatan rapi nyambung dari atas itu karena pakai satu wadah di Microsoft. Oh iya baik. Yang penting konsisten aja ini yang catatannya ya. Jangan kemudian artikel pertama menggunakan Microsoft Word, kemudian yang berikutnya menggunakan yang lain, dan nanti baru kita cek konsisten tidaknya. Baik, ini jumlah pustaka acuannya juga sudah lumayan cukup. Kita lihat yang mutakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ini nilainya paling tinggi nih dari segi mutakhirnya. Alhamdulillah ini bagus karena banyak dari jurnal-jurnal ini. Dan ini referensinya lumayan tinggi ini nilainya saya kira. Baik dari segi primer, acuan primer dari jurnal, dari buku referensi atau yang lain sangat bagus, dan kemudian mutakhir semuanya, tidak ada yang di bawah 2010. Nah ini terutama yang bagi pendidikan ya, karena pendidikan itu biasanya memang volume terbitannya itu sangat banyak, jadi tidak ada alasan untuk tidak merujuk pada artikel-artikel yang mutakhir. Baik, jadi tadi apa catatannya di abstrak ya, abstrak sama bahasa Inggris. Baik, kemudian artikel kedua kita cek. Mana artikel kedua ini? Jambi itu sama provinsinya atau beda dengan Surup itu? Beda Pak. Oh, beda. Kalau Jambi udah kota Jambi, kalau Curup masih. Tapi provinsinya Jambi. Jambi itu provinsi sendiri, kalau Curup itu di Bengkulu Pak. Oh Bengkulu, ya. Iya. Yang tadi itu Bengkulu ya? Iya Pak. Bengkulu. Ya. Nah, ini sudah cukup nasional ya, sudah cukup nasional. Jadi ini dari Bengkulu, kemudian ini dari Kudus yang belum kita cek, kemudian ini dari Jambi. Nah, Jambi. Ini. Astagfirullahaladzim. Nanti kita cek juga apa namanya editornya, susunannya itu ya Pak, belum yang pertama tadi kelupaan. Nah ini juga abstraknya jangan masuk gini ya, tapi iya Pak. Kita cek lagi. Tujuannya ialah, nah ini juga tulisannya kurang bagus. Tujuannya apa? Tiba-tiba ada nya di sini. Nah, paling tujuan penelitian ini adalah, atau penelitian ini bermaksud mendeskripsikan. Jangan langsung tujuannya ialah. Tujuannya apa? Ingatnya ada. Okay. The objective of this study is to describe strategies that class teacher use for increasing. Nah, kalau for berarti harus gerund Inggrisnya. Used to increase school sick movement in class elementary school namanya Muara Buaran. Nah, ini juga kurang bagus. Kualitatif, descriptive, that use. Ini juga kalimatnya tidak benar. For collecting the data were used. Nggak usah perlu ada collecting for collecting. The data collection, use, observation, and interview misalnya. Yang sederhana aja kalimatnya. Kemudian temuannya mana? Hasil penelitian ini diperoleh bahwa terdapat 5 macam strategi yang digunakan. From this research, there are 5 strategies. Nah, gini aja. This research shows that there are 5 strategies. Nah, begitu. Baik, jadi secara substansi sudah ada, cuma struktur tulisannya, tata bahasanya perlu diperbaiki. Pendahuluan. Oke. Nah, ini pendahuluannya lebih simpel ini, lebih jelas ini ya, lebih pendek. Metode penelitian. Oke. Ini
Kalau memang di artikel yang lain tidak menggunakan peta konsep bagaimana penelitian itu dipakai, mungkin sebaiknya tidak usah aja Bu, selama sudah dijelaskan di sini ya. Oh, Ya. ya. Karena ini kayaknya juga rancu ya, misalnya objek penelitian, fokus permasalahan, instrumen penelitian, pelaksanaan. Nah, metode di mana ini kok tidak muncul di situ? Kan jadi problem itu. Jadi kalau sudah dijelaskan, menurut saya tidak perlu, kecuali kalau memang semuanya menggunakan peta konsep. Kemudian yang kedua, ini urut-urutannya juga agak membingungkan ini. Kok tiba-tiba objek penelitian, mestinya ada desain, kemudian ada metode, ada teori, kan begitu. Nah ini gambar ini, jadi ini terkait dengan gaya penulisan penggunaan instrumen. Nah, instrumen ini sepertinya kurang mendukung, jadi menurut saya sebaiknya dihapus saja. Deskripsi pembahasan, deskripsi observasi. Deskripsi wawancara. Ini sebentar, kok yang pertama tadi lebih baik ya menurut saya dalam mana tadi? Maaf, kepencet. Yang pertama tadi artikelnya mana tadi? Ini ya. Ini kalau lebih baik ya dalam penjelasan substansinya, metode penelitian, kemudian pembahasan. Nah, mungkin seperti ini aja, Bu. Paparan data dan analis hasil penelitian. Jadi bukan hasil wawancara, hasil observasi terlalu manual. Jadi tanpa menyebut itu kan akan kelihatan kalau ini hasil wawancara misalnya, kalau ini hasil observasi. Yang artikel mana tadi? Artikel yang artikel ke ini nggak bisa dinaikkan sedikit ya. Nah ini. Yang artikel ini tadi menurut saya kalau lebih elegan ya, maksudnya dalam segi pemaparan data. Sementara artikel kedua ini deskripsi observasi, kemudian deskripsi wawancara. Nah ini pihak editor menurut saya bisa menyarankan penulis agar sistem uraian analisis ataupun uraian datanya tidak muncul deskripsi wawancara ataupun juga data reduksi dan lain sebagainya. Sebenarnya di dalam analisis itu atau pembahasan, tanpa kita menyebut seperti ini pun orang sudah akan bisa memahami, oh ini dia sedang menjelaskan data dari wawancara, kan ada footnote-nya. Oh ini hasil catatan lapangan, hasil observasi. Oh ini setelah itu ada analisis. Jadi tanpa ada data reduksi, tanpa ada data display pun sebenarnya secara eksplisit sudah bisa dibaca itu. Jadi usahakan pakai pedoman yang ini Bu, yang tadi itu saya kira lebih baik ini yang pertama tadi, ya. Ya Pak. Nah verifikasi data ini juga, kemudian simpulan. Nah ini analisisnya mana ini kalau ditanya. Sementara yang di sini kan ada bagian pembahasan dan analisis. Mana tadi ini artikel pertama tadi saya lihat ada pembahasan dan analisis. Berapa halaman sedikit tapi ada di situ. Oh, mana tadi? Nah, ini pembahasan. Artikel yang kedua ini, artikel yang kedua kita bahas ini data display, verifikasi data, simpulan. Jadi ini hasilnya sudah muncul atau belum ini? Menyimpulkan bahwa guru telah berusaha verifikasi data. Apa ini disebut dengan verifikasi data ya? Kalau verifikasi data itu kan bahwa data yang kita ambil itu valid. Ini kan menyimpulkan kesimpulan analisis sebenarnya. Nah, istilah verifikasi data ini menimbulkan pertanyaan. Mungkin sebaiknya tidak usah dipakai pola seperti ini. Kemudian simpulan hasil penelitian. Nah, ini kalimatnya tidak efektif. Berdasarkan hasil penelitian mengenai gerakan literasi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat strategi yang digunakan oleh gerakan. Tadi hasilnya apa ya? Ini kok agak panjang dan mestinya begini aja. Berdasarkan penelitian mengenai gerakan literasi sosial kelas 4C SD Negeri 45 menunjukkan bahwa diambil ke sini biar lebih agak simpel. Hal ini dibuktikan berdasarkan pengumpulan data beberapa fase wawancara. Oke.
Ya, ini mungkin bahasanya perlu agak lebih ringkas lagi. Daftar pustaka. Wah, ini daftar pustakanya cuma 4 ini. Nah, ini sayang sekali, Bu. 4 itu padahal ada masa cuma 4 ya. Sepertinya banyak tadi referensinya di depan. Ini Azizah 1, Salim 2. Cuma 4 ya. Ini sangat disayangkan ini artikel ini cuma 4. Nah, begini Bu. Tadi saya sebutkan di penjelasan PowerPoint saya, tugas editor itu menurut saya juga bisa menyarankan agar referensinya diperbanyak. Nah, Pak, saya kan tidak paham topik ini, Pak. Misalnya, ini kan strategi guru meningkatkan gerakan. Nah, kita bisa mencari di Google Scholar atau bisa dicari di DOAJ topik tentang ini. Kira-kira ini kata kuncinya apa tadi itu? Strategi guru kelas. Nah, coba ya, sekarang kita cek di DOAJ. Ada berapa tulisan seperti ini atau topik seperti ini. Nah, itu nanti bisa disarankan kepada penulis agar ditambahkan. Nah, ini kita cek di DOAJ. Baik. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Ya, kelihatan Pak. Tadi topiknya apa ya, kok lupa ini mudah. Strategi guru. Strategi guru. Ya, strategi guru. Jangan jurnal ya, klik artikel. Strategi guru. Waduh, ada 544 Bu. Masa enggak ada yang masuk satu pun? Aduh. Nah, ini bisa disarankan. Meskipun ini tidak semuanya, perlu kita cek satu persatu. Iya, iya. Nah, coba misalnya strategi guru dalam hal apa, ini tolong dimasukkan. Jadi saya seperti itu Bu, kalau memberikan masukan penulis, kalau dia kurang, atau literatur review-nya kurang, ini kemudian saya copy begini, klik, kasih catatan, tolong dicek di sini. Nah, gitu aja. Oh, ya. Nah, itu biar poin ininya besar, karena pustaka acuan itu nanti akan mempengaruhi literatur review, akan mempengaruhi kemutakhiran, akan mempengaruhi keprimeran. Ada beberapa poin yang terkait dengan daftar pustaka. Nah, begitu Bu, ya, caranya. Saya kira biar baik. Satu lagi kita bedah artikel yang dari Kudus ya. Tarbiyah YN Kudus, Tarbiyah YN Kudus. Nah, ini perlu konsisten juga. Fakultas Keguruan Ilmu Politik. Nah, ini kan muncul fakultasnya. Nah, oh iya. Gitu. Kalau ini kan hanya Tarbiyah Kudus, Tarbiyah YN Kudus. Fakultas Tarbiyah. Nah, Fakultas Tarbiyah. Apakah betul-betul Fakultas Tarbiyah atau Fakultas Tarbiyah dan Kependidikan FTK? Nah, ini juga harus dicek juga itu ya. Ini emailnya cuma satu aja atau memang mestinya yang lain dikasih email lah. Kalau ada emailnya. Metode dan model pembelajaran IPA berbasis kontekstual. Ini lagi-lagi abstrak tadi catatannya ya. Jadi abstrak, teknis penulisannya dan bahasanya. Oke, kita lihat. Masih berapa waktunya ini Pak? Belum 2 jurnal yang lain. Mohon diingatkan saya. Ya, kalau Pak masih ada setengah jam atau lebih? Kalau di jadwal sebetulnya jam 11 ini Pak Nasir. Oh, sudah habis. Enggak apa-apa ya, kita tambah sedikit. Enggak apa-apa Pak, diteruskan aja ininya. Ya. Baik, ini kok tidak ada referensinya sama sekali pendahuluan ini, Bu. Ya, Pak. Nah, ini di pendahuluan itu mestinya ada banyak referensi lah sebelum kita bicara metode itu. Paling tidak literatur review, paling tidak topik tentang apa. Ini tidak ada referensinya sama sekali. Jadi coba cek referensinya berapa ini. Nah, betul kan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agak kurang ini, jurnalnya kurang, buku-buku kebanyakan. Ya, jadi nanti cara itu tadi Bu masukannya itu. Kita sebagai editor mencari di Google Scholar atau DOAJ paling mudah. Kalau DOAJ memang jurnal-jurnal saja. Tapi kalau kita masuk di Google Scholar, yang lain akan kena. Baik, jadi itu kira-kira catatannya ada di abstrak, teknis penulisannya, kemudian acuan,
dan juga literatur review-nya perlu perlu konsisten di semua tulisan. Itu bisa dibuat masukan untuk mereview hasil untuk mereview artikel terbitan berikutnya. Baik, ada pertanyaan Bu dari jurnal ini? Cukup, Mbak tahu Pak Fuad ada pertanyaan Pak Fuad. Banyak sekali yang mesti diperbaiki. Iya, Pak. Ya, nggak apa-apa lah. Itu justru bagus karena itu. tulisan itu kan dari penulis. Iya. Kita editor itu kemudian langsung melingkan ke itu, mendisposisikan ke review. Berarti untuk sekecil ini, sedetail ini belum kami lakukan. Iya. Jadi paling tidak kalau tidak editor in chief ya reviewernya lah diingatkan agar mengecek masalah daftar. Jangan tobat Bu Mardia ya ini. Tapi sudah bagus Bu, sudah Sinta 4. Tinggal itu saja diperbaiki, nanti bisa Sinta 3 atau Sinta 2 itu. Iya, mudah-mudahan. Poinnya itu dia. Ini pengajuan yang keberapa? Yang pertama? Tidak, Pak. Oh, sebelumnya sudah pernah ya? Sudah Pak, mudah-mudahan lah. Tapi memang kita kadang kekurangan ini ya Pak Fuad ya, SDM lah gitu. Ya itulah tantangan mengelola jurnal itu. Saya itu ya hanya 2 orang yang betul-betul menegesi gitu ya, IT sama saya. Kalau salah satunya off itu ya sudah jurnalnya sudah terbit. Belum lagi waktu. Ini sudah nasib kita Bu. Sinta 4 itu sudah tengah-tengah Bu, tidak Sinta 5 atau tidak Sinta 6. Jadi tinggal teknisnya diperbaiki, insya Allah bisa Sinta 3. Syukur-syukur Sinta 2. Iya. Terima kasih Pak. Oke, baik. Mohon maaf kalau ada apa-apa ya, tapi maksud saya biar ini menjadi catatan untuk perbaikan berikutnya. Selanjutnya jurnal apa nggih? Peternakan boleh Pak. Peternakan itu yang mana ya jurnal? Ini ya jurnal peternakan, Pak. Ini saya bukan bidang Bu, tapi tidak apa-apa lah. Kalau soal-soal yang sifatnya zahir itu bisa kita baca. Kalau substansi mungkin saya tidak beri masukan banyak-banyak. Sinta berapa ini Bu? Sinta 3 Pak. Sudah bagus ini Sinta 3 ya. Apalagi yang perlu saya review ini udah Sinta 3. Ini sudah pengajuan lagi nih Pak Nasir ini. Ini cari akreditasi ya? Iya. Kapan rapat plenonya itu Pak Nasir? Ini katanya sedang ya begini ya Bapak sekalian. Memang masa COVID ini banyak sekali persoalan ya. Jadi biasanya kami sebagai reviewer itu sebagai asesor itu kadang setahun itu dapat tugas itu 4 sampai 5 kali. Dan kemudian mengadakan pertemuan per 2 bulan sekali. Ini tidak ada sama sekali. Jadi saya tidak tahu kira-kira kapan dilaksanakan. Ya kalau yang lalu kan tanggal 29 Juli Pak ya. Kalau yang lalu itu bisa dipastikan Pak 3 bulan sekali atau 4 bulan. Sekarang ini tidak bisa ini. Jadi dan yang antri banyak itu. Mudah-mudahan ya awal tahun depan ini. Kapan pengajuannya? Tanggal 29 September kemarin Pak. September ya. Ya terakhir kan tanggal 30 Pak ditutupnya Pak. Iya betul. Terakhir tanggal 30. Ya paling cepat ya akhir bulan ini. Tapi ini juga sudah mepet ini. Untuk anggaran-anggaran juga harus sudah mulai cair ini. Kalau belum ada keluar ya kemungkinan belum. Tapi insya Allah aman kan. Kalau reakreditasi kan tidak mengganggu kan. Artinya statusnya tetap 4 tahun itu ada. Kita mau naik aja. Baik, kita cek ya. Kemudian kita cek yang current ya. Jurnal peternakan. Pengaruh pemanfaatan campuran limbah buah durian dan ampas tahu hasil fermentasi dengan Pleurotus. Oke, analisis kepuasan peternak plasma terhadap kinerja kemitraan ayam berdaging di Kabupaten Kampar. Pengaruh kombinasi substrat dan lama waktu inkubasi berbeda fermentasi menggunakan. Pengaruh terhadap apa ini, Bu? Terhadap perubahan kandungan. Ini belum ada terhadapnya ini ya. Pengaruh kombinasi substrat dan lama waktu inkubasi berbeda fermentasi menggunakan. Ini ada, terhadapnya di belakang. Ya. Panjang sekali ini kan. Iya benar, Pak. Pengaruh kombinasi substrat dan lama waktu inkubasi berbeda fermentasi menggunakan terhadap aktivitas, ada terhadap. Ya. Pengaruh penambahan bakteri asam laktat dan pakan sumber energi terhadap pengaruh berbagai tingkat penggunaan ampas ganyong
dalam merangsung terhadap fermentasi dan profil darah ayam petelur yang diberi pakan dengan penambahan. Berapa tulisan Bu tiap terbitan? Awalnya kita 5 tulisan Pak, kemudian ya alhamdulillah sejak terakreditasi sudah banyak yang submit, kita naik jadi 8 tulisan, edisi terakhir ini 10 Pak. Oke, ya. Ya. Baik, dulu strategi standar akreditasi masih menggunakan halaman ya, tapi sekarang kan tidak halaman. Yang penting jangan kurang dari 5 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Performan ayam broiler yang diberi langsung dengan menggunakan tepung limbah ikan lubin. Manajemen pengaturan persentase pemberian pakan pada jadwal waktu pemberian makan terhadap tingkah laku makan ayam petelur jantan. Ada ayam petelur jantan, maksudnya bagaimana? Ya, karena ayam petelur ini ada juga, ya ayam petelur kan betina, Pak. Tapi dalam penetasan itu kan ada ayam petelur yang dihasilkan itu yang jantan. Nah, yang jantan ini kan tidak dijadikan untuk petelurnya. Nah, ini digunakan. Tapi itu istilah baku ya, ayam petelur jantan itu baku ya? Iya, benar, Pak. Oke. Karena saya yang bukan bidangnya, yang petelur ya mesti betina dong, masa ayam petelur. Iya, benar. Oke, baik. Pengaruh bahan pakan terhadap, kita cek sekarang. Ini mana ngeceknya ini? Di tabel, Pak. Ya, tabel konten, Pak. Satu, 2, 3. Nah, sebagai bahan percobaan. Oke. Oh, harus tag full ya. Sorry. Full tag aja. Ini hanya sekedar mengecek anunya bisa ini referensinya. Oke, ini belum full tag tadi ya. Ini full text. Ini full text. Di download Pak, download bukan di bagian atas sebelah kanan. Oh, enggak bisa dengan ya? Oh ya, ini harus download lagi. Nah, ini kalau bisa diperbaiki Bu. Jadi begitu diklik itu langsung tampilannya muncul. Kalau bisa nggih. Iya Pak. Iya Pak. Siapa? Biar enggak download satu-satu. Tinggal klik apa gitu aja, contrengnya dilepas itu bisa itu. Nggak lupa bagian apa itu, teman aja. Oke, kita cek 1, 2, 3. Ini emailnya ini hanya untuk corresponding email atau bagaimana, Bu? Untuk koresponden saja, Pak. Koresponden saja ya? Ya. Oke, kemudian kita cek yang satunya, ini koresponden email juga, Ras Pajajaran, Bengkulu, Pajajaran, Padang. Nah, ini sudah lumayan ya dari berbagai perguruan tinggi. Sekarang abstraknya. Bentar, diterima. Ada artikel historinya juga ya, saya kira bagus ini. This study was conducted to determine. Nah, ini abstraknya juga dalam bentuk paragraf ya, jadi kalau bisa ini lurus saja masuk di sini dan agak menjorok ke dalam. Broiler performance durian Weste, oke. Saya tidak paham ilmu apa di sini, tapi saya akan cek pendahuluan ini. Banyak referensi terkait dengan studi.
Ini Imrat, Bu, ya? Iya, Pak. Pak, abstraknya saya baca dulu tuh. Ini tujuan penelitian ada, kemudian ini ada apa namanya metode, kemudian hasilnya. The result of the study indicated that the using of the evaluation did not significant. Nah, ini juga did not significant effect. Ini kurang pas ya. Did not have significant effect. Karena ini belum ada kata kerjanya berarti. Jadi ini harus ada kata kerja. Did not significant ini kurang pas. Kecuali kalau is not ya baru itu ya. Ini dari segi bahasa, kemudian inclusion can be utilized in this condition. Oke, kata kuncinya berperforma. Oke, baik. Abstraknya diperbaiki dari segi bahasanya, isinya sih sudah memenuhi syarat. Materi dan metode. Oh, ini bahan-bahannya ya, pelaksanaan penelitian. Oh, ini nganu ya, penelitian eksperimen, Bu ya? Ya benar, Pak. Oke. Makanya ada pelaksanaan penelitian ini biasanya memang eksperimen di sini. Oke, baik. Sebentar, kalau eksperimen begini itu ada hipotesisnya enggak, Bu? Kuanti ya? Iya, tapi enggak dimunculkan, Pak, untuk jurnal-jurnal untuk yang jenis ini enggak dimunculkan hipotesisnya, Pak. Kenapa, Bu? Dari jurnal-jurnal sejenis enggak dimunculkan, Pak. Memang enggak dimunculkan gitu ya? Iya, enggak dimunculkan, Pak. Khawatirnya kalau dimunculkan tidak sesuai nanti penelitiannya bisa dianggap gagal gitu ya? Bukan, Pak. Memang dari jurnal sejenis memang enggak ada muncul hipotesis. Kami enggak memunculkan hipotesis. Tapi di penelitiannya ada enggak hipotesisnya? Di penelitian ada, Pak. Kalau dari skripsi atau disertasi ada, Pak. Ada ya, oke. Tapi kalau di jurnal nggak ada, Pak. Karena saya pernah membayangkan ngobrol sama teman jurusan biologi, dia misalnya mengkaji tentang gangga atau apa sekian bulan, nanti setelah diuji coba ternyata itu tidak ditemukan, sehingga penelitiannya menjadi gagal. Itu yang beratnya di situ. Saya tadi mengira seperti itu, tapi ternyata bukan ya? Enggak, Pak. Oke, baik. Oh, kemudian ini penggunaan instrumen, saya kira ini ada penjelasannya dan ini ya. Oke. Hasil dan pembahasan, pengaruh pemberian, perubahan yang diamati. Pengaruh pemberian terhadap konsumsi langsung. Oke. Jadi kulit durian itu bisa dipakai untuk pakan ayam, Bu ya? Iya, Pak. Baru tahu saya. Kulit, buah, bijinya, Pak, yang terbuang itu diolah lagi. Wah, kalau seperti itu kan tidak ada sampah sebenarnya, bagus lah. Iya, benar, Pak. Kalau setahu saya di sini buah durian itu kulitnya itu dijemur, nanti satu buah itu bisa matang sekali masak untuk nasi, Bu. Oh, iya, Pak. Karena dia sumber. Kita cek rancangan percobaan, pengaruh pemberian. Jadi ada dua ya, pengaruh pemberian sama pengaruh pemberian langsung. Sama, dia parameter ubahnya saja, Pak. Oh, begitu. Ya, tadi konsumsi ini pertambahan bobot badannya, Pak. Baik. Pengaruh perlakuan. Jadi kalau penelitian percobaan pasti ada treatmentnya, Bu ya? Iya, Pak. Oke. Karena ini ya memang salah satu penelitian ini kan harus ada treatmentnya. Ada kesimpulan menggunakan dalam dapat mempertahankan performa body pada ini diperoleh konsumsi langsung. Nah, ini kesimpulan yang sangat padat dan ringkas, saya suka, jadi tidak usah bertele-tele kasih pengantar lagi dan lain sebagainya, tapi langsung aja. Pemberian produk fermentasi atau penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian produk fermentasi atau dipotong lagi pemberian produk fermentasi langsung itu lebih baik. Daftar pustaka kita lihat 2003 agak lama ya, ini 2017-nya 1, 2, kemudian nah ini dari segi 3, sedikit sekali 3,
Yang di atas 2010 3, 4, 5, 6 aja ini. Ini ya 40 sampai 80% enggak itu? Sampai 40 sampai 80% enggak itu kalau hitungannya 40 sampai 80% berarti dia nilainya 2. Tapi kalau lebih 80%, kayak tadi artikel di jurnal sebelumnya kita edit itu semuanya di atas 2010 bahkan 2015. Nah, itu nilainya maksimal. Kalau ini ya tengah-tengah lah, mungkin 2 kita ngasih. Iya, 2, Pak. Kemudian jurnalnya artikel referensi primernya, saya kira ini banyak primernya ini ya. Iya, Pak. Berisi, kemudian ternak ayam berdaging, swadaya. Nah, penulisannya ini pakai apa, Bu? Manajemen pakai aplikasi apa ini? Maksudnya, Pak? Aplikasi manajer referensinya pakai apa ini? Atau manual? Manual nih, Pak. Manual ya. Iya. Tapi konsisten enggak ya? Mudah-mudahan konsisten. Tahun, nama, kemudian penerbit. Biasanya nama kota sama nama penerbit itu duluan mana ya? Nama penerbit dulu, Pak. Hah? Bukan nama kota dulu ya? Bukan, Pak. Ya, ini kok nama penerbit duluan ini. Ya. Penerbit dulu. Baik, ini sudah cukup lah. Kemudian kita lihat artikel kedua. Karena boleh bertanya, Pak? Ya, silakan, Bu. Kalau yang tadi yang penulisan daftar pustaka itu memang dianjurkan menggunakan Mendeley atau Zotero gitu ya, Pak? Iya, karena itu menggunakan sistem nilainya konsisten dan menggunakan sistem nilainya maksimal dari 1 atau 2 ya. Tapi kalau tidak menggunakan sistem tapi konsisten nilainya kan setengah itu. Setengah itu bisa 2 ya, 2 atau 1 ya, saya kalau lupa tadi. EPA atau itu ya, Pak ya? Nanti itu dicantumkan juga di OJS-nya ya, Pak? Gimana, Bu? Dicantumkan di tampilan OJS-nya juga atau di biasanya di author guideline ya, Pak? Di author guideline itu muncul penjelasan seperti itu. Jadi itu nanti pertama akan memudah mengelingkan ya, link referensi itu secara online. Terus kemudian ya sistemik gitu loh, sistemik. Nah, nanti pada materi yang lebih paham soal itu ya, manajer referen, coba ditanyakan ya di bagian manajemen penulisan, teknis penulisannya. Nanti coba ditanyakan. Tapi ini membantu. Gimana, Bu? Membantu untuk mendeteksi citasi juga nggak, Pak? Iya, itu cepat. Jadi kerjanya lebih mudah, Bu. Jadi tinggal diklik nama, nanti otomatis akan jadi tidak manual satu-satu, kemudian tulis nama, judul atau apa, itu menggunakan sistem lebih mudah. Nah, ini mestinya pihak IT yang membantu itu. Nah, di saya kalau di Ulumuna saya fokus pada substansi saja. Soal teknis penulisan, layout, sama manajer referensi saya serahkan ke tim IT. Nah, seperti itu. Baik, Pak. Baik, jadi bagi tugas. Baik ya, ini sekilas sudah kita cek. Kemudian yang kedua, ini tadi penulisan abstrak ya, perlu masuk. Kemudian ini apa ini judulnya? Pengaruh bahan pakan terhadap bobot lahir pedet sapi Bali. Oke. Ini bukan bidang saya, tapi ya nggak apa-apa. Materi dan metode. Oke, ini fermentasi hasil dan pembahasan bobot lahir pedet. Oke. Panjang tulisan berapa, Bu? Ini kok lebih pendek ini. Ada dibuat pedoman enggak? Misalnya di author guide itu panjang tulisan misalnya 5.000 sampai 7.000 kata, gitu ada enggak? Enggak ada, Pak, tapi rata-rata 5 sampai 8 halaman, Pak. Rata-rata 5 sampai 8 ya. Ya. Karena yang pertama tadi kok kelihatannya agak panjang tadi itu. Ya, tergantung parameternya, Pak.
Ya, ya, ya. Oh, ini 8, 6, kemudian yang kedua 6. Ya, ya standar. Cuma tadi kok kelihatan baru dibuka terus langsung kesimpulannya tadi. Iya. Sekilas yang kesimpulan. Memang kalau artikel-artikel di jurnal kuantitatif itu pendek-pendek dia. Ya, nggak sampai 10 atau paling banter maksimal 10. Kalau di jurnal yang social science, humaniora, studi Islam misalnya dengan yang kualitatif itu bisa sampai 10.000 kata. Studia Islamika itu 12.000 kata itu. Jadi dia terbit itu paling hanya 5 jurnal, 5 artikel, tapi halamannya banyak karena memang jumlah halamannya sangat panjang. Baik, saya kira ini sudah cukup. Ini Sinta berapa tadi Bu? Sinta 3 ya? 3 Pak. Nah ini sedikit lagi nih. Kemarin nilainya berapa ya? 60,63 Pak. 60,63 kok mepet ya, padahal sekilas lumayan bagus sebenarnya. Tadi Nah, mungkin karena saya bukan asesor substansi ya, jadi tidak bisa begitu detail membaca substansi ini. Tapi kalau itu agak mepet ya, mungkin perlu ditingkatkan dari segi apa itu ya. Kalau penulisnya sudah dari berbagai ya? Sudah Pak. Ya, alhamdulillah sejak terakreditasi ini sudah beragam Pak. Google Scholar-nya berapa citasinya? H-Index-nya 12, yang tahun 2015 1316 tadi saya lihat Pak. Kalau yang sebelumnya 316 jumlah citasinya. 1316 maksudnya apa ya? Saya lihat di bawahnya itu. Bentar, ini ya, jurnalnya ini ya tadi ya. Iya, coba. Iya, Pak. Di sini Pak, bawahnya lagi. Oh, sudah maksimal, sudah tinggi. Iya, 1316. Berarti ini sudah, artinya poin ini sudah tidak bisa ditingkatkan lagi kan. Jadi kemungkinan di analisis sintesis itu Bu, sama di daftar pustaka. Kemungkinan ya kalau 60 itu ya di situ. Karena itu poinnya sangat besar di situ. Saya lihat gaya penulisannya juga sudah baik, cuma tadi tidak menggunakan sistem penulisannya. Kemudian analisis sintesis mungkin yang belum ya. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya hasil penelitian ini, misalnya tentang pakan sapi ini ya, apa tadi itu ya? Pakan sapi ini, coba didialogkan dengan hasil penelitian yang serupa. Apakah hasil kajiannya sama atau beda? Dan apa yang ditemukan dalam penelitian ini, apakah memperkuat tulisan yang sudah ada, menyangga, menambahi satu aspek yang baru? Nah itu maksudnya sintesis dan analisisnya. Iya. Itu biasanya setelah analisis intern dari tulisan itu sendiri Bu. Iya. Jadi misalnya pengaruhnya ada, kemudian ini signifikan. Setelah itu setelah itu berarti harus didialogkan dengan penelitian yang lain yang serupa. Sehingga ini bukan hanya penelitian yang sifatnya khusus pada sapi Bali lokal, tapi hasilnya itu bisa didialogkan dengan penelitian serupa. Syukur-syukur dengan jurnal ilmiah dari jurnal Scopus yang sudah terindeks berreputasi internasional. Jadi kita itu ingin ikut terlibat dialog membangun keilmuan secara lebih universal. Itu biasanya akan ditemukan di dalam sintesis dan analisis tulisan di akhir analisis intern tulisan itu. Iya. Nah, mungkin itu yang belum ya, karena saya tidak tahu bidang itu. Tapi kalau misalnya nilainya segitu, sementara dari aspek teknisnya sudah oke, ya saya menduga di situ. Baik, kemudian yang ketiga apa tadi? Ini sudah belum ini? Ini udah Pak. Sudah. Kemudian yang kedua ini? Ini belum Pak. Ini belum ya? Ini belum. Empas ganyong belum Pak. The treatment oke. The resulting data, nah ini jika teknis penulisan ya, the data gitu sudah cukup. Hasil data sama data itu kan sudah otomatis hasil data juga. The use of Kana Wester did not have a significant effect on. Kemudian ini sudah cukup ya, ada pengantar singkat bahwa tujuan penelitian ini adalah membahas tentang Kana, ganyong ya. Ganyong. Ampas ketela, ini istilah-istilahnya juga istilah Latin semua ini. Oke, pendahuluan kita cek ganyong adalah tanaman pertanian dengan hasil. Penelitian ini bertujuan menguji langsung yang mengandung berbagai tingkat penggunaan ampas ganyong terhadap nah, ini sepertinya
soal ini Bu, literatur review-nya belum muncul ya? Ada tapi mungkin tidak banyak, Pak. Tidak banyak ya? Ya, Kita beda-beda. coba mau diwajikan coba ya. Apa tadi namanya? Ampas Ganyong ya? Ampas Ganyong. Belum ada sama sekali. Apa bahasa Inggrisnya tadi? Kana bahasanya? Cana Edulis Ker. Oh, ini udah ada 9 ini. Pati Ganyong, ya kan? Iya. Nah, seperti itu nanti bisa dijadikan tambahan untuk memperkaya itu. Baik. Baik, Bu, ada pertanyaan? Saya kira ini sudah lumayan dari Pajajaran, kemudian dari mana lagi? Yang kedua ini dari Padang, yang ketiga dari Bengkulu. Ya, sudah nasional, ada 3 nilainya untuk aspek wawasan. Jadi wawasan 3, kemudian citasi Google sudah 3, daftar pustaka acuan tadi masih setengah ya, belum bisa maksimal sama analisis. Nah itu kalau itu ditingkatkan insya Allah bisa 2 ya. Baik, terakhir atau ada pertanyaan sebelum saya ke sana? Ya, kira-kira Pak, kan kita sudah mengajukan nih Pak untuk reakreditasi, tercapai nggak Pak untuk Sinta 2 nih Pak? Dengan membaca itu tadi ya? Iya, kemarin juga ada dapat masukan juga dari Pak Mursid dan sudah kami perbaiki juga. Kalau dari informasi Bapak tadi kan belum ini ya Pak ya, belum sidang review ya Pak ya, atau belum dibagi ya Pak ya. Nah itu saya juga belum tahu, saya juga karena tidak dapat tugas itu Bu. Tapi dari informasi yang saya dengar memang kalaupun dibaca, kalaupun direview tidak sebanyak seperti biasanya karena jumlah asesornya tidak semuanya bekerja. Iya. Jadi memang agak lama mungkin, tapi mudah-mudahan bisa kalau dari 60 ke 70 ya, 70 untuk Sinta 2 ya, itu ya. Ya, tapi saya tidak yakin ini turun derajat ya, paling tetap lah. Paling tidak tetap dan mungkin agak gemuk sedikit nilainya ya. Mudah-mudahan sih bisa Sinta 2, karena tadi baru 3 aja yang kita cek. Saya belum ngecek yang lain dari segi referensi dan lain sebagainya. Tapi dari 3 itu beberapa aspek terpenuhi, hanya tinggal analisis sintesis sama apa tadi literatur review yang perlu diperkuat. Iya Pak. Ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya baik. Yang terakhir jurnal apa nggih? Jurnal Edumatika. Ada semuanya teman-teman? Lagi mana Pak ini ya, Pak Aan ya? Ini berapa Pak? Berapa Sinta berapa ini? Halo Pak. Ya. Pak Aan. Ada enggak orangnya ini? Ya, tadi ada pemberitahuan dari Pak Aan, beliau bertugas juga di TPS Pak Nasir ini. Waduh. Tadi sih ini pertama hadir beliau. Oh ya, silakan Pak Aan. Wah, ini di lokasi TPS Pak, nanti penghitungannya clear. Ya, belum dihitung Pak. Waduh, ini luar biasa ini editor in-chief dan juga petugas TPS ini. Baik. Ini ya, Sinta berapa, Pak? Baru Sinta 4, Pak. Sinta 4, baik. Sinta 4, dia bisa dikatro Sinta 3. Nilainya berapa terakhir dapatnya? Kalau tidak salah 56 ya, Pak. 56, ya tinggal sedikit lah itu bisa 60. Halo? Ya, halo? Dengar ya? Oke, baik. Kita cek aja ini ya. Iya, Pak. Dengar ya suara saya ya? Halo? Halo, bisa dengar suara saya, Pak? Wah, ini ada gangguan teknis ini. Pak, kita cek ya sekilas. Edu Matematika, Universitas Mataram. Oke.
Oh, ini dekat tetangga saya ini Mataram. Kemudian EIN Kerinci, Mataram Kerinci. Ini dari kota mana Pak? Untuk matematika ini jurnal apa ini? Kerinci ya, oke Kerinci. Ini dari Mataram, kemudian ini dari Kerinci, ini dari Jambi. Kerinci itu masuk Jambi atau masuk Riau atau masuk mana Pak? Kerinci Jambi Pak. Oh Jambi, ya. Ini yang nasional berapa ya? Dari sini hanya satu yang kelihatan tadi. Mudah-mudahan lebih dari satu. Baik, ini kayaknya bapaknya lagi tidak bisa online ini ya. Cepat. Oh, masuk lagi, Pak. Gimana? Sudah masuk lagi nih. Oh, oke, baik. Aduh, ini ya, nanti. Nah ini abstraknya ini sudah lurus, ini sudah oke teknis penulisannya. The purpose of the study was to determine the perspective of mathematics education college student or prospective mathematics teacher on the use of educational games in mathematics learning at school. This research descriptive, oke, secara substansi sudah masuk. Kata kuncinya educational game, mathematics learning. Oke. Introduction, learning outcome. Dia pentingkan, Pak. Imrat Pak ya, ini sistemnya ya, introduction, method, research, analysis ya. Benar Pak. Oke. Result and discussion. Analysis and discussion. Result and discussion. Conclusion. Nah, begini ini Pak. Kalau ada apa namanya tabel atau instrumen pendukung, ini jangan kemudian langsung conclusion, Pak. Mestinya ini ada penjelasannya ini. Nah, nanti disarankan ke penulis. Jadi tabel-tabel itu jangan dibiarkan gitu. Ada penjelasan lah. Seperti ini kan ada penjelasannya sedikit. Kalau yang ini kan tabel tiba-tiba langsung penutup. Nah, ini apa maksud tabelnya? Misalnya itu kan kurang bisa maksimal. Kalau bisa ada keterangan tambahan, baik itu analisis atau apa tentang tabel itu. Jadi pemanfaatan instrumen pendukungnya bisa maksimal. Oke, referensinya 18, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini referensinya agak sedikit ini. 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini dari segi kemutakhirnya mutakhir ini Pak. Ini nilainya maksimal dari mutakhir. Tapi dari segi primer sepertinya memang terlalu sedikit ini kalau 9 itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah ini seperti yang saya sampaikan pada teman-teman sebelumnya. Bisa saja editor in chief atau reviewer menyarankan agar referensinya ditambah. Apa ini topiknya? Coba kita cek. Pre-service teacher student. Additional game, mathematics learning. Saya kira ini topik-topik yang bukan yang spesifik ya, yang umum. Coba mathematics learning aja. Nah, ini untuk memperkaya daftar pustaka. Mathematics learning. Waduh, mathematics learning aja 325. Kemudian apa selain mathematics learning tadi? Kemudian educational game. Ini sudah banyak Pak ya, mathematics learning aja ada 325, bisa disortir, tapi yang jelas banyak itu. Kemudian educational game, ada berapa ini? Wah, banyak sekali Pak, ya ini kurang ini. Nah, jadi dari segi substansi penguatan isi masih perlu banyak menggunakan referensi yang mungkin lebih relevan lagi ya. Oke, baik. Berikutnya analisis student error in operation research. Ini tulisannya juga salah ini, research ini. The perspective of mathematics pre-service teacher student. What the use of educational game in mathematics. Pre-service teacher student. Apa teacher student? Mahasiswa calon guru maksudnya Pak. Oh. Tapi istilahnya
ini kalau diterjemahkan apa adanya atau dibaca native mungkin agak bingung dia ya, teacher student. Mungkin ada istilah baku ya, mahasiswa kependidikan atau mahasiswa calon guru. Kalau teacher student ini kan seolah guru murid ini khawatirnya, atau gurunya murid nanti pemahamannya ya. Iya. Ya, bahasa Inggrisnya tolong. Nah, ini juga begitu. Operation research ini kurang R di sini. Mestinya kan merah begini. Oh iya, research. Oke, abstraknya sudah lengkap, tujuan, kemudian metode dan temuan. Saya kira sudah masuk di situ. Baik. Metode. Nah, ini kan ada penjelasannya. In table 1, it can be seen. Nah, itu Pak maksudnya. Jadi tabel ini tidak sekedar ditunjukkan saja, tapi dijelaskan. In table tuh ada penjelasannya. Error stage, kemudian stage. Oke. Nah, ini referensinya memang agak nanggung ya, jumlahnya sekitar 10-an itu. Idealnya berapa itu Pak referensinya? Kalau saya menggunakan standar kayak Studia Islamika atau pakai standar Al-Jami'ah yang sudah berskopus itu mereka di atas 25 itu 30 bahkan ada 40 ya. Dihitung aja misalnya. Rujukan primer 10 minimal ya, kemudian metode berapa, teori berapa, itu kan sudah kelihatan itu. Tapi kalau 10 itu pasti primernya kurang, referensi mutakhirnya kurang, nggak seperti itu. 19 ini cukup mutakhir ya. Ada tisu kan? Tisu, buka tisu. Bawa keluar. Hah? Ambil. Nah, ini tadi di jurnal yang satunya ada penerbitnya dulu, baru tahun di belakang. Kalau ini tahun, penerbit sama nama kota. Ini kota dulu penerbit. Sependek yang saya tahu kayaknya jika kota dulu baru penerbit. Tapi kalau memang konsisten penerbit baru kota ya enggak apa-apa. Tapi yang saya tahu kok kebanyakan kota dulu baru penerbit. Oke ya, ini dari sisi ini saya kira sudah lumayan ini. Kemudian yang kedua, tadi abstraknya aja yang perlu sama tata teknis penulisannya. The effect of mathematical connection on the mastery of probability material. Nah, ini juga agak umum ya judulnya. Coba saya tidak perhatikan judulnya agak umum ini. Abstraknya sudah oke, masuk tujuan, kemudian metode, kemudian hasil. Oke. Introduction. Method. Istilahnya baku ya, result and discussion atau result and analysis, coba. Method, result and discussion, oke, result and discussion, oke, ya, result and discussion, oke. Sebenarnya sekilas cukup Pak, sampai Sinta 4 ya. Apa kemarin catatannya itu? Ada enggak? Ada banyak sebenarnya catatannya Pak. Kemarin juga referensi juga jadi catatan juga. Ya, di kesimpulan kemarin masih ada yang dibuat bulet atau didaftarkan nomor kan boleh juga katanya.
dijadikan paragraf gitu. Alamat afiliasi juga diminta bikin lengkap. Ada beberapa, Pak. Ya. Substansi ada catatan enggak? Ini kayaknya kalau literatur review sama analisis sintesisnya kok belum kelihatan. Kapan turunnya itu akreditasinya? Akreditasi periode berapa? 2019. Periode 3 atau 4 kalau nggak salah. Iya. Oke, baik. Jadi kalau saya lihat sekilas, ini tadi pertama ini bukan bidang saya, yang kedua saya lebih banyak ke soal teknis. Mungkin penulisnya, sebaran penulisnya sudah dari beberapa negara? Untuk yang di sini hanya satu yang dari Cina. Beberapa kota juga sudah ya? Ya, beberapa kota. Buku Scholar-nya mana, Pak? Google Scholar. Itu Pak, ada Pak. Di bawah dimension. Mana buku tadi? Cendekia ini ya? Yang ya, Gold di atas Morarev itu. Nah, ini sudah maksimal juga. Oke, jadi di situ ya, tapi sepertinya konklusinya sudah. Ya mungkin yang sedang saya baca ini yang bagus-bagus ini. Karena yang diajukan kan 4 nomor kan. Jadi ya ini data sampel dari 1 nomor pun juga hanya 2 artikel. Ya berarti nanti catatannya ya ditindaklanjuti aja dari hasil itu sama hasil review saya yang hari ini tadi Mas tentang penggunaan bahasa, teknis penulisan sama instrumen pendukung perlu dijelaskan ya, jangan sekedar ditampilkan saja. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya. Ada satu Pak nih. Ya, silakan. Untuk reakreditasi nanti kami mengajukan kemarin kan 4 nomor yang pertama waktu akreditasi pertama. Ini reakreditasi kami sudah terbit 2 nomor. Jadi yang diperiksa itu yang mana nanti Pak? Pakai nomor terakhir itu kan cukup 1 nomor saja. Cukup 1 nomor ya. Iya. Oke. Kemudian kami juga kesulitan ini sebenarnya ini sudah berbahasa Inggris karena ini pertama. Proofread-nya belum maksimal itu makanya tadi mungkin ada beberapa kesalahan itu. Ada punya langganan Grammarly enggak? Grammarly yang premium belum sih Pak. Pakai sih murah itu cuma 2 juta sekian itu yang bayar itu. Bisa untuk 4 akun itu kalau saya tidak salah. 4 akun. Ya, mengurangi kesalahan-kesalahan teknis kayak tadi itu karena mencolok di judul sampai salah ya, gitu itu kan. Poinnya bisa jatuh. Apa itu Pak Grammarly apa namanya? Iya, Grammarly kayak ini Bu, saya tampilkan ya. Iya. Jadi ini adalah alat untuk mengecek tata bahasa Inggris artikel Bu. Jadi nanti artikel yang sudah kita baca kemudian dimasukkan di sistem ini, kita tinggal klik, nanti kesalahan-kesalahan muncul. Jadi membantu kita. Jadi harganya itu, sebentar, ini saya tunjukkan, sekitar nah ini tagihan ini Grammarly ini sekitar berapa ini? 2.125.000. Oh iya. Ya, untuk setahun. Jadi kalau di kampus itu misalnya ada jurnal 4 yang berbahasa Inggris, ya iuran aja 250-an atau 300-an begitu. Karena nanti bisa 4 akun itu. Gimana caranya Pak? Gimana caranya Pak? Teknisnya Pak? Teknis belinya atau teknis penggunaannya? Teknis belinya Pak. Teknis belinya kunjungi akun situsnya Grammarly begitu. Kalau Bapak pakai yang mana Pak? Saya pakai yang premium itu. Boleh di-share Pak. Ini Grammarly premium. Ini muncul enggak di tampilan? Enggak Pak. Oh enggak, berarti sorry saya stop dulu ya.
Mana tadi? Jadi yang sudah ditranslate kita cek di sana ya Pak ya? Iya, itu lebih baik lagi. Nah, ini contohnya ini. Oh. Ya. Jadi artikel yang masuk setelah itu saya masukkan di sini, import begini. Oke. Saya cari artikel, kemudian saya proses. Nah, nanti kita tinggal terima hasilnya. Misalnya ini ya, kemudian kita open thread, import. Nah, muncul begini. Tinggal kita pilih apa. Misalnya analytical ya, berarti karena ini artikel biasanya pakai intentnya yang akademik. Nah, klik akademik.